Oke, selamat sore. Iya, 4 orang nih. 5 sih ya sama saya. Hmm, oke, nggak tahu nih pada sisanya pada kemana. Cuman ya mungkin, Konnichiwa. konnichiwa. Ya, Aib akhirnya nih nemenin saya on cam. Iya, Ya, yang lainnya ini pada kemana nih? Akhirnya ada yang nemenin saya on cam. Oke, eh yang apa? maunya sih biar kayak gini biar akrab sih deh. Iya, biar tahu mukanya biar akrab juga dengan saya. Ya, ya, biar akrab ya. Biar kenal dulu nih, wah, Ya, kerjanya kayak gimana nih. Hmm, oke, bentar ya. Eh, hmm, gak apa-apa. Ini memang salah satu penyakit dari grup, bukan dari grup ya, sebenarnya dari program N5 ini gitu ya. Mungkin saya udah gak ada bosan-bosannya bilang kayak gini ya. Ya, ya, kalau dihitung berarti udah tinggal 2 pertemuan lagi nih. Jadi yang sekarang ini gitu ya, sama minggu depan nih gitu kalau misalnya dihitung-hitung ya. So, eh ya mungkin Zoom session ya. Hmm, Zoom sessionnya mungkin udah selesai gitu ya. Nah, Zoom sessionnya mungkin udah selesai. Selesai 2 minggu lagi ya berarti ya nanti. Berarti minggu depan udah selesai. Tapi grup WA-nya masih tetap ada, gitu ya. Grup WA-nya tetap masih ada. So kalau misalnya dari kalian gitu ya, mungkin ada yang mau didiskus lagi gitu ya, udah beres 3 bulan pun, itu harusnya nggak masalah, ya. So itu masih bisa digunakan si grup WA-nya untuk sharing-sharing gitu ya. Untuk sharing-sharing kalau misalnya ada yang mau apa namanya didiskus bareng-bareng di sana. Silahkan gunakan ya grup WA-nya. Anggap aja itulah kumpulan gitu ya. Sok para pelajar gitu, bukan para pelajar sebenarnya sebutannya. Hmm. So manfaatkan gitu ya grup WA-nya, silahkan meskipun udah beres 3 bulannya. Terus yang gabung di Zoom-nya mungkin udah berkurang, tapi gimana lagi ya gitu ya. Nggak apa-apa lah ya, mungkin mereka udah nemu kesibukan sendiri gitu ya, kesibukan yang lain. So ada yang udah kesulitan untuk bisa join lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang tujuannya udah mulai berubah gitu ya, udah berbeda nih gitu ya dari sebelum-sebelumnya. So ya itu memang nggak bisa diapa-apain. Hmm, saya akan tetap sediakan gitu ya recordnya, sok silakan. Record Zoom-nya, Zoom session-nya itu sebenarnya udah saya share selama ini ya. Hmm, saya selama ini udah share di setiap minggunya, itu suatu saat akan dihapus. Ya, suatu saat Zoom record-nya itu akan dihapus dari si Google Drive-nya. oh, Oh ya, saya saranin sih di-download aja nggak ya. masalah. Biar jadi lifetime ya. Ya, karena balik lagi storage dari Google Drive itu memang terbatas ya. Hmm, Ditambah lagi ya kita pun ada kelas yang N4 lah, ada yang kelas N3 juga ya. So ini nggak hanya apa dari sekian besar storage itu memang nggak dipakai untuk satu kelas doang ya. Ditambah lagi ya di situ pun ada data-data perusahaan juga, ada yang masuk juga ke situ ya. So ya memang dibatas apa jadi setiap program itu memang ada batasannya. So, suatu saat itu akan dihapus. Biasanya sih saya pasang ya 1 atau 2 bulan, ya 1 atau 2 bulan setelah beres Zoom Ah, terakhir gitu ya. Hmm, itu akan saya hapus gitu ya. Ya jelas saya kasih tahu dulu di grup yang ini Zoom recordnya akan dihapus ya, misalnya minggu depan tanggal seberapa misalnya gitu ya. Hmm, jadi nggak akan download dulu. ujual saya hapus gitu ya, nggak akan saya tiba-tiba saya hapus, nggak ngomong apa-apa gitu ya. Saya akan tetap bilang dulu gitu ya, oh ini saya akan hapus nih Zoom recordnya, jadi yang mau di download silahkan ada waktu 1 minggu nih buat download dulu misalnya gitu ya. Hmm, Saran saya sih udah di Berarti download yang dulu sekarang-sekarang gitu ya. Hmm, Biar berarti nanti pas ya berarti spreadsheet juga kehapus ya, Sen? gimana? Yang spreadsheet juga kehapus. Screenshot gimana? Spreadsheet, Oh, spreadsheet. spreadsheet, oke, yang whiteboardnya gitu ya. Spreadsheet ini nggak akan saya hapus kok. Sebenarnya nggak ada rencana lah gitu nggak hapus spreadsheetnya, karena kebetulan spreadsheet mah kecil lah gitu ya. Ya kecil lah gitu ya masuk size-nya gitu. Memang ada gitu size-nya tapi terbilang kecil.
So, kita sih nggak ada rencana buat ngapus itu. Jadi silahkan kalau nggak perlu di-download atau yang mau di-download nggak masalah, bisa juga ya sebenarnya. Nah, jadi minggu depan kan pertemuan terakhir tuh. Hmm. Nah, setelah pertemuan terakhir kalian download gitu ya, jadi diabadikan sama kalian silahkan gitu ya. Oke, so whiteboardnya memang nggak ada rencana Ya, dihapus, tapi buat ngulang-ngulang, gimana? buat ngulang-ngulang. Ya, buat yang mau ngulang-ngulang terutama ya. Oke, karena lumayan itu isinya rangkuman-rangkuman kita semua di situ. Ya, oke. Iya. Hmm, itu mungkin yang apa? Ya, sebelum saya mau masuk ke materi utama dulu ya, saya mau coba sharing sedikit mengenai ke depan ya, gitu ya. Kedepannya akan seperti itu whiteboard, ya nggak akan dihapus. Zoom recordnya akan dihapus, tapi nggak akan langsung nanti ya. Mungkin sebulan atau bisa jadi 2 bulan bisa jadi ya. Setelah pertemuan terakhir, apa pertemuan terakhir berarti setelah minggu depan gitu ya. Apalagi tadi grup WA aman, itu nggak akan kita tutup. Jadi silakan kalau misalnya mau dipakai terus untuk sharing-sharing. Apalagi yang perlu kita jelasin. Google Classroom, Sensei. Google Ini Classroom silakan bisa. website C-Class. Hmm, Google Classroomnya masih bisa Website digunakan. C-Class bisa diakses. Hmm. Tapi kalau website J-Class-nya itu akan kekunci lagi kebetulan. Oh, yang buat N5. Ya, yang N5-nya itu akan kekunci Ah, lagi. kalau daftar N4 berarti kebuka, Sensei. Ya, N4. nanti kalau daftar Ah, yang 4-nya kebuka tuh. Gitu. Tapi setelah beres 3 bulan, itu web app-nya akan kekunci lagi untuk yang 5 ya. Nah, itu agak hati-hati di situ. Karena materi yang di web app pun sebenarnya itu bagian dari rangkuman juga ya. Hmm. Jadi silakan kalau yang ingin mau coba iya. review terus ngerangkum-rangkum lagi, silakan. Masih ada waktu kok. Gitu. Gimana ada lagi yang ditanyain sebelum kita masuk ke materi utama? Materi utama kita dikit tuh hari ini. Dikit, Sensei. 23 Apa sih? Nah, 2223 2223 itu materinya terbilang dikit banget sebenarnya. Bahkan dikit. sebagian udah dibahas ya sebelumnya. Ya, kotobannya juga dikit. Iya. So, saya mungkin akan coba sharing-sharing dulu lah gitu ya sebelum kita masuk ke materi utama. Tapi sebelum saya masuk ke sesi sharing dulu Yang nih, terakhir. ada yang ingin ditanyain atau ingin dibahas dulu nggak nih dari kalian misalnya? Oh, saya nemu yang kayak gini nih, gimana? Bener gak sih kayak gitu gitu ya? Bahas yang tryout Sensei. Tryout gimana? Yang tryout? Layout ya, Sensei. Hmm, Pusing pusing nih. kanji semua. Ya, ya memang tryout itu ya udah masuk dong berarti kanji ya gitu. Hmm, Kanji harusnya yang untuk yang N5 itu berarti udah masuk tuh, udah mulai dipertanyakan gitu kan ya. Oh, kanji ini, kanji N5 nih, ini cara bacanya apa gitu. Atau mungkin kanjinya yang mana, ada yang kayak gitu-gitu juga ya. Hmm. Atau mungkin ada yang nanya kosakata-kosakata yang, oh ini kosakata mana dan pakai furigana, dan sebagainya, ada yang kayak gitu kan ya. Hmm. Iya. Nah, ya itu bagian dari tesnya juga sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kalian ngecek di apa tryout-tryout tempat lain pun pasti nggak akan beda gitu ya. Hmm. Bentuk-bentuk soalnya JLPT pun akan seperti itu nanti, Kak. Hmm. So, kanji, yo, kanji-kanjinya udah mulai di ini ya, udah mulai dicicil-cicil ya. Harusnya sih dari bulan kemarin harus udah mulai nyicil sebenarnya. Hmm. Hmm. Mungkin masih ada lah gitu ya kanji-kanji yang belum tahu ya. Nggak apa-apa dicicil-cicil terus Iya. ya. Hmm. Tambahin terus tiap hari gitu ya. Hmm. Karena kalau digederkan di deket-deket, ya pengalaman saya kayak gitu ya sebenarnya. Digederin di akhir-akhir itu lumayan, wah capek gak jelas gitu ya. Ya, saya juga waktu itu kayak gitu soalnya. Urusan kanji sama kosakata saya gederin di akhir-akhir dan ya capek lumayan. Janganlah gitu ya. Oke, gitu. Gimana? Dari yang lain ada dulu yang ingin dibahas atau yang ingin ditanyain dulu sebelum saya ingin sharing sedikit mengenai sesuatu nih. Saya sambil buka catatan saya. Mana? Ada? Nggak ada sensei. Nggak ada? Oke, kalau gitu saya coba masuk ke materi yang ingin saya share dulu ya. Oke, mungkin saya pinjam spotlight aja. Mungkin saya nggak banyak share screen di hari ini. Ya,
Oke, ya di sini gitu ya, saya yakin lah banyak lah yang ingin kerja di Jepang ya. Terlepas dari yang lagi anjlok atau meskipun sekarang kayak udah mulai naik dikit-dikit ya. Udah naik Sensei, 102,50. Sekarang udah mulai naik lagi, so ya alhamdulillah yang memang udah ngejar kerja di Jepang memang untuk apa namanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga mungkin ya. Iya, Mungkin kabar sangat baik gitu ya. Tapi yang ingin sekedar main-main doang ke Jepang mungkin jadi kabar buruk gitu ya. kabar buruk, iya naik, Ya, udah mahal. jadi mahal lagi gitu. Tapi untuk yang kerja mungkin itu jadi Nilai plus. yang sangat baik lah gitu ya. Hmm. Semoga bisalah jadi 130-an lagi kalau bisa naik. Amin, Sensei, amin. Kalau bisa mah Itu rupiahnya. yang diinginkan. Kalau bisa mah rupiahnya yang ikut naik juga ya. Iya. Oke. Cuman ya terlepas dari itu gitu ya, saya yakinlah di sini banyak yang ingin kerja di Jepang gitu kan ya. Terlepas kalian mungkin ada yang ingin apa namanya? Saya mau coba mandiri deh ke Jepangnya gitu atau mungkin di antara kalian ada yang ingin lewat organisasi atau lembaga gitu ya. Hmm, Ah, ada yang nggak ngerti gitu kan ya ngurus-ngurusnya gimana? Nggak ngerti nih ngurus dokumennya kayak gimana nih atau apalah gitu ya. Karena ya lumayan agak effort sebenarnya ngurus-ngurus dokumen yang kayak gitu. Mungkin yang udah pernah ngerasain apa kerja di luar negeri ya lumayan lah gitu ya. Effort banget ngurus-ngurus dokumen-dokumen untuk jadi tenaga asing di luar negeri itu gitu ya. mm-mm. Mungkin sebagian dari kalian ingin ada yang ngurus deh gitu. Saya mah udah pokoknya tinggal terbang atau gimana ya. Hmm. So saya ingin wanti-wanti dikit gitu ya. Untuk kalian yang mungkin ingin lewat organisasi atau lembaga gitu ya. Karena sebenarnya nggak semua organisasi loh dan nggak semua lembaga loh bisa nerbangin ke Jepang. Oke, nggak semua organisasi atau nggak semua lembaga itu bisa nerbangin ke Jepang. Ya, yang mungkin udah lama bareng Jack Class gitu ya, yang udah lama gitu ya mantengin Kak Manda gitu ya, apa nge-sharing-sharing kayak gini mungkin udah nggak asing gitu ya cerita ini. Hmm, tapi ya just in case di antara kalian mungkin ada yang nggak begitu apa belum lama lah gitu mungkin di Wagumu ya, belum lama kenal sama Jack Class. So saya akan coba share juga di sini. Sekalian kalau dari kalian mungkin ada yang ingin tanyain, boleh bisa sekalian saya jelasin juga lebih detailnya gitu ya. Karena ini kepengalaman sama teman saya, gitu ya. Eh, ya, ada organisasi atau lembaga yang sebenarnya ngaku-ngaku, saya sebetulnya gitu ya, ngaku-ngaku mereka tuh Hmm. bisa terbangin ke Jepang gitu ya. Hmm, tapi sebenarnya ya ujung-ujungnya kalian tuh ngabisin uang banyak gitu ya. Puluhan juta bisa sampai ratusan juga mungkin bisa juga gitu ya tapi ujung-ujungnya nggak terbang ke Jepang gitu nggak ke Jepang kalian tuh gitu kasus yang kayak gitu tuh lumayan banyak dulu itu banyak banget sekarang mungkin udah mulai berkurang tapi saya nggak bisa bilang udah nggak ada saya yakin masih ada lah gitu ya hmm. So gak mau lah gitu ya saya ngalamin gitu ya kalian di antara kalian di sini ada yang ngalamin gitu karena ketemu nih teman saya gitu yang jadi salah satu korbannya gitu ya ya teman saya itu ya teman kuliah gitu ya dia nggak lulus sih nggak lulus S1-nya nggak jadi ya di tengah-tengah dia berhenti gitu ya tapi masih suka kontakan sama saya tiba-tiba dapat berita buruk dari dia kayak gitu katanya intinya gini ada lembaga saya nggak akan sebutin nama lembaganya kebetulan udah hilang juga sampai sekarang saya udah nggak nemu di internet saya sempat cari nama lembaganya udah nggak ada juga sekarang tuh kayaknya memang udah ketahuan dan udah menghilang juga kebetulan lembaga yang yang Tipe-tipe. itu dari teman saya gitu ya. Makanya saya nggak akan sebutin karena kebetulan udah nggak ada. So saya sebutinnya nama lembaga A aja ya, lembaga A gitu. Hmm. Ya. Nah, lembaga A ini ke teman saya tuh bilang kayak gini kan, ya saya bisa nerbangin kamu ke Jepang nih, ngebantuin kamu nih ke apa untuk kerja di Jepang. Ya, kebetulan teman saya waktu itu memang nggak begitu paham ya sama yang kayak gini. Makanya ya dia ingin apa namanya? Memang tujuan dia ingin kerja di Jepang gitu ya. Hmm, ingin kerja di Jepang dan ada lembaga yang ngaku bisa bantuin dia untuk kerja di Jepang gitu untuk nerbangin jadi tenaga kerja di Jepang. Ya orang yang nggak tahu apa-apa pasti oh boleh tuh gitu kan ya. Ya, saya yakin kalau kalian masih nggak paham belum tahu apapun kalian pasti langsung oh boleh tuh gitu kan ya.
tertarik dong gitu kan ya, kayak udah win to win tuh, dia bisa ngebantu saya bisa bantuin dia juga gitu. Tapi gitu ya, temen saya waktu itu karena bahasa Jepangnya masih abal-abal lah gitu ya, karena dia nggak beres kan kuliah juga ya. Kuliah bahasa Jepang dia nggak beres, jadi bahasa Jepang dia pun masih nanggung, makanya si lembaga A ini gitu ya. Sok saya akan bantu nerbangin kamu ke Jepang, tapi yuk gitu kita belajar bareng-bareng deh di sini gitu. Kita mantepin bahasa Jepangnya di sini, makanya dia udah bayar macem-macem kayak bayar biaya pendidikan gitu, biaya persiapan dan macam-macam lah gitu ya. Itu biaya masuk awalnya aja udah gede gitu. Wow. Ya biaya masuk awalnya kayak biaya macam-macam lah gitu ya. Kayak dia nggak nyebutin semua, cuman beberapa di antaranya itu yang disebutin kayak ada biaya pendidikan atau biaya persiapan yang kayak gitu-gitu juga yang saya nggak ngerti semua itu apaan. Bisa jadi kayak biaya belajar di sana lah gitu ya. Bisa jadi ya. Mungkin Biaya saya asrama. biaya Asrama. yang gitu-gitu ya. Saya nangkepnya sih kayak gitu ya kalau dari cerita dia. Hmm, Hmm. So dia ngabisin waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun di sana. Wow, Ya, lama bener Sensei. lama banget loh. Pasti alasannya nungguin apa tuh, Sensei? Job, Hmm. job. CO-nya belum turun. Nah itu begitu itu. Agak CO-nya belum turun-turun turun. nanti. Bentar Oh, satunya itu lagi diurus gitu. kalau Ntar jawaban nyampe-nyampe kayak itu mungkin saya masih lebih enak ya gitu ngedengernya. ah, Setidaknya mereka ada alasan yang bagus gitu ya untuk bisa apa namanya di share ke masih masuk akal mungkin. orang yang mau berangkatnya itu gitu ya. Karena Nah, emang rata-rata nunggu kayak gitu dulu. Iya sih lama itu emang. Emang kadang saconya Sensei yang bikin ribet tuh. Gak bikin-bikin tuh. Sumpah. Makanya Padahal Sacha cuma yang tinggal baik. nerbangin tuh. Dia cuma tinggal tanda tangan, beliin tiket, Mm-mm. berangkat. Udah. Ini kadang suka lama aja. Tapi TSK-nya kalau juga Sacha-nya sama. butuh, Harus didedet Sensei TSK-nya tuh. Parah enggak, emang. ini kasusnya Ngeselin. lebih parah lagi loh. Ini kasusnya lebih parah lagi setelah saya coba dengar-dengar dari dia. Hmm. Nah, ini saya coba lanjutin gitu ya. Saya Mm-mm. coba ya gali lagi lah informasi dari dia kenapa gitu ya. Karena kebetulan ya kondisinya waktu itu saya udah lulus kuliah, udah mulai kerja kebetulan di lembaga yang sejenis gitu ya. Yang kebetulan udah SO dan memang saya udah ngerti sedikit lah mengenai alur ke Jepang gitu ya. Makanya kalau dengar Suka-suka. cerita dia kayak gimana, saya langsung kayaknya nggak gini. langsung langsung tahu gitu ya. Ternyata gitu ya lembaga A tadi gitu ya. hmm. Lembaga A tadi itu ternyata dia nggak bisa nerbangin. Oh, belum punya SO Sensei. Ya, Ya dia tapi Jangan-jangan kasih dia SO numpang itu ke yang orang. penting. ya. Padahal dia tadi bilang kan gitu ya, oh saya bisa nerbangin kalian ke Jepang. Tapi, wah waktu saya dengar-dengar dari cerita dia, ya saya sempat tanya ya ke dia. Dia udah si lembaganya udah SO belum gitu kan ya. Dia sendiri awalnya gak ngerti itu SO apa gitu ya. Hmm. Nah, sejak itu saya coba cari bareng-bareng sama dia, kayaknya dia memang bukan SO gitu ya. Karena nggak ada, ya saya coba nanya juga ke lembaga yang saya waktu itu gitu ya. Hmm, si lembaga ini tuh udah SO belum sih gitu ya. Nah, kesimpulan ya setelah saya nyoba cari tahu bareng-bareng sama teman rekan kerja saya waktu itu yang sama-sama ngerti gitu ya sama ini, dia bilang kayaknya belum. Oh, Setidaknya kasihan. nggak ada jejak-jejak yang membuktikan bahwa dia udah SO gitu ya. Hmm, Hmm. So, gini nih, biasanya lembaga yang kayak gitu, dia itu berpartner dengan lembaga yang SO biasanya ya. Nah, kasus dari lembaga A ini, saya sih nangkepnya sama kayak gitu. Jadi dia itu punya partner dengan lembaga yang SO, tapi dia sendiri bukan SO, Oh. gitu Nanti ya. jadi kalau ujian apa-apa nih numpang ke yang punya SO ya, Sensei. Hmm. Oh, Itu oh, bayar lagi nanti. ini lagi, Itu lebih. bayar lagi. Hmm. Karena kayak gini, dia berpartner dengan SO, tapi biasanya ya SO itu nggak ingin siswanya banyak-banyak. Kebayang kenapa? Iya. Ya, Nerbanginnya harus banyak. eh, anggap aja ya biasanya yang keterima itu nggak banyak, dan yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Ya, Ibaratnya mikirnya gini aja, mending buat murid gue daripada ngasih-ngasih gitu kali ya, Sensei. ya, ada juga yang kayak gitu ya. Kalau misalnya lembaga Ngapain gitu? Jepang ngedidik pelajar juga ya, pelajar bahasa Jepang Iya, juga, pasti mending buat memprioritaskan murid yang gue. nya dulu ya, lembaga dia dulu kan gitu ya. Paling Hmm. punya yang lain 10%. Nah, dari lembaga Kan cuma lain 5%. Apakah 1%? ya, karena biasanya lembaga SO ini, apalagi kalau lagi kebanjiran gitu ya, kebanjiran permintaan dari Jepang itu biasanya
ya nggak aneh kalau misalnya dia minta dari lembaga lain, gitu ya. Jadi pas dibutuhkan doang, kalau butuh banyak baru Hmm. ngambil-ngambil gitu kali ya Sensei, makanya Nggak, lama. percuma sensei kalau ngambilnya banyak misalnya sensei, tapi yang dipilih pasti dikit sensei. Oh, kasusnya Ada memang yang kayak gitu. gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi saya ambil contoh kayak gini ya. Ini contoh kasus dia yang kebetulan dialamin sama dia. Ya Nah, sensei. eh jadi dia ini apa ya, si SO ini gitu ya, waktu itu tuh kan teman saya udah belajar tuh lumayan sampai bertahun-tahun tuh di situ. Kayaknya udah setahun hampir 2 tahun dia cerita kayak gitu ya. Udah dengkot. Dia udah lumayan lama kayak gitu belajar, ya wajar dong. Harusnya dia bagus bahasa Jepangnya, gitu kan ya. Harusnya udah bisa. Udah 2 tahun loh itu, masa sih gitu bahasa Jepangnya masih abal-abal gitu ya. Hmm. Hmm. Meskipun ya wajar-wajar minimal N4 mah gitu ya. Nah, kayawannya udah lancar lah. Mah gitu kan ya. Hmm. Ora-ora keng. Ya harusnya 2 tahun itu N3 juga kayaknya nggak aneh sebenarnya gitu ya. 2 tahun itu N3 pun harusnya nggak aneh, tapi ya N4 oke lah gitu. N4 harusnya udah dapat lah gitu ya. Nah, dengan orang-orang yang udah 2 tahun, mungkin ada yang setahun setengah gitu ya di si lembaga lembaga tadi itu gitu ya, lembaga A tadi. Hmm. Nah, si SO ini dia minta gitu ya, minta ke lembaga A, minta 6 sampai 10 orang katanya. Hmm. Hmm. Nah, dikirimlah sama si lembaga A itu 100 Hmm. orang. Tadi permintaannya berapa? 10. 6 sampai 10 orang ya. Ah. Nah, 6 sampai 10 orang. Ada jaminan nggak dari 100 orang itu 6 sampai 10 orangnya diterima semua? 6 Enggak. sampai 10 orang tadi. Enggak. Bisa jadi yang diterimanya ya cuma satu, bisa jadi Bisa dua, jadi cuman Sampai 2 orang paling. cuman 2 sensei. 2 atau enggak 3. 10 gitu atau 6 gitu ya. Dari Karena biasanya orang Jepang itu gitu ya. minta pemilihannya 3 kali lipatnya sensei. Nah, Yang diterima 3, yang mintanya 9, kalau enggak 12 gitu sensei. nah, Tahu saya sensei ya. case-case yang kayak gitu tuh memang lumayan banyak gitu ya. Itu yang membuat teman saya waktu itu dia nggak berangkat gitu ya. Hmm. Sisanya yang nggak diberangkat tadi ya dari 100 orang misalnya ternyata yang diterima aja cuma 6 orang. Sisanya berapa? Gitu ya. Ada 94 balik lagi tuh ke lembaga tadi. Oh, Ya, Nungguin lagi. nungguin lagi dan itu ya nggak ada. Terus-terusan. Misalnya bulan depan pasti ada lagi nih permintaan. Bulan depan pasti ada lagi nih permintaan, belum tentu ya. Belum tentu. Ya kalau lembaganya memang bagus dan ternyata banyak banget koneksinya mungkin ada aja gitu ya. Bisa jadi setiap seminggu sekali ada tawaran tiap gitu ya. hari pun ada sensei. Hmm, Ada sensei, bisa tapi bisa. ya nggak ada jaminan sebenarnya gitu ya. Nggak ada jaminan, itu tergantung permintaan di Jepang gitu. Ya kalau misalnya di Jepangnya lagi sepi-sepinya ya ya udah gitu, bisa jadi ya sebulan sekali baru dapat gitu ya. Tapi kalau lagi rame-ramenya di Jepang bisa jadi oh seminggu tuh bisa lebih dari satu kali gitu ya. Ada permintaan. Jadi kalian bolak-balik interview 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 capek dong. Nggak diterima-terima Hmm. sensei. Ya, eh, ya kan? Nah, itu gitu ya. Yang kalian tuh ujung-ujungnya balik lagi ke lembaga A. Tadi lembaga A itu ngapain aja balik lagi ke lembaga A? Kalian ke asrama lagi dipaksa sama mereka untuk yuk belajar bareng di sini. Saya nanya, buat apa? Buat apa? Mending di Bener. rumah nggak sih? Mendingan Betul. belajar langsung ke Jepang sensei. Langsung ke Jepang berangkat. Ya, iming-iming mereka bagus sih sebenarnya kayak, yuk kita lancarin lagi bahasa Jepangnya gitu ya. Gitu ya, iming-imingnya bagus gitu. Jujur saya waktu pertama kali ngedenger ya wajar lah orang-orang yang mungkin baru-baru lah gitu ya belajar bahasa pasti langsung termakan tuh kata-kata kayak gitu. Ya kan? Hmm. Hmm. Tapi untuk orang-orang yang mungkin nggak asing dengan gimana caranya belajar bahasa, mungkin nggak, ya itu nggak bagus, nggak efektif belajar kayak gitu. Hmm. Ditambah lagi untuk kita-kita di sini mungkin ya, terutama saya yakin di sini banyak yang udah kerja juga gitu ya. Eh, Hmm. yang udah kerja atau mungkin yang sambil kuliah atau yang sambil sekolah mungkin di sini ya, yang masih masa-masa sekolahnya masih lanjut. Nggak mungkin dong kalian berhenti kerja gitu ya, berhenti sekolah, berhenti kuliah hanya untuk belajar bahasa Jepang. Ya, Hmm. tinggal di asrama di sana gitu kan kayaknya nggak mungkin juga kan gitu ya. Kayaknya nggak efektif gitu. Hmm. So, ujung-ujungnya teman saya kemarin itu dia udah ngabisin ya hampir 2 tahun gitu ya di asrama. Di mana ya tiap bulan asrama pasti bayar dong. Belum Hmm. biaya hidup Nah, di sana di asrama. Ya sebulan kehidupan. berapa sih? Dia itu tinggal di daerah Jakarta Selatan waktu itu.
Jakarta Selatan kira-kira berapa sekarang? Bulan apa kalau nggak kos? Biaya hidupnya lumayan ya. Juta Mm-mm. lebih 200 kan. ribu kalau nggak salah sensei per bulan. Ya. Kalau nggak salah. Ya, lumayan Kos-kosan lah GoPay. daripada kita pakai buat yang kayak gitu gitu ya. Hmm. Dan itu kalau 1 bulan dia 2 tahun loh. Wow, Ya, lama kali. Itu buat biaya kuliah kayaknya lulus sensei. iya kan masalahnya itu gitu. Yang saya bilang itu. Apalagi kalau kuliah bahasa tuh N3 minimal udah dapat lah Ya, sertifikatnya. ya kan? Pengolahan makanan boleh lah, tinggal ngambil SSW doang sensei. Tapi dia N4 nggak Sensei? Apa cuman gimana? Ya kayaknya N4 lah. N4 pun dia kayaknya masih kurang sih kalau saya coba ini ya. Tapi udah lulus, cuman masih bahasanya Ya, masih kurang gitu. dia lulus N4 Hmm. tapi dalam kondisi yang mungkin saya bilang masih Giri-giri. ya Oh, giri-giri. ngomongnya nggak nyambung, Ya, Meren. ngomong itu masih kadang-kadang nggak nyambung juga gitu ya. Karena kalau belajar di asrama bagus sih gitu ya. Kayak ada temen yang kalau Bose, ngobrol bahasa Jepang itu ada yang mau lah gitu ya. ada yang nyautin. Boleh deh, ayo gitu, ayo deh kita latihan gitu ya. Jadi kan ada teman-teman yang kayak gitu. Meskipun saya yakin gitu banyak orang yang nggak mau ya. Kayak gimana ya? Orang ya malah kayak dianggap terlalu serius kan gitu kayak belajar tuh gitu. Iya. Kayak nggak sih? Hmm. Malah kalau bisa bahasa Indonesia mah bahasa Indonesia aja kalau mau orang Nah, Indonesia. kayak gitu kan gitu ya. Kasus-kasus Kecuali orang Jepang. makanya kayak percuma ujung-ujungnya gitu. Saya pun dengar cerita dari dia, ya apakah di asrama ujung-ujungnya kalian bakal ngomong bahasa Jepang banyak lah dipakai gitu ya, bahasa Jepangnya di keseharian Teu. gitu. Ya di sana tuh ya kayak apa namanya di asrama tidur bareng sama mereka gitu. Kadang-kadang paling tanya-tanya doang kosakata ini teh apa gitu kayak, buat apa kalau cuma gitu doang mah gitu kan, Di rumah. Iya. ya kan? Ya udah mending kalian pulang ke rumah aja sok gitu kan. Pulang ke rumah tinggal sama orang tua minimal kan nggak usah bayar-bayar macam-macam biaya hidup di sana gitu ya, nggak perlu gitu. Hmm, yang kayak Jadi gitu, Imiganai sensei. gitu kan, Imiganai. ya kan? Eh, itu 2 tahun dia ngabisin uang puluhan juta hanya untuk kayak gitu doang. Ya, Ya ampun. ya. Imiganai jadinya. Mm-mm. Itu tuh belum Kasihan belum sensei. kondisi di mana dia itu udah di tahap apa namanya nungguin COE atau gimana enggak gitu. Itu masih dalam kondisi ngegantung gitu ya. Ini saya diterima enggak ya kerja gitu. Hmm. Ya, Sekarang udah di Jepang, Sensei, apa nggak jadi? Masih di Indonesia. enggak. Sekarang dia udah di Dubai. Walah, ya Berahli dengan dia. Satu di Dubai sekarang dia gitu ya. Waktu saya dengar-dengar oh dia di Dubai sekarang, waduh gitu. Berarti jadi TKW sensei. Iya, jadi TKW. TKW. Heeh. Makanya Plot twist banget. kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya masih ada. Meskipun mungkin kayaknya Dubai mulung Lamborghini. zaman sekarang itu memang udah berkurang kayaknya. Cuman memang Masih mending mulung Lamborghini. Apa dia Nobel minimal nggak ini kan. Sultan? Minimal dia ada sesuatu yang bisa dipetik lah kayak di situ dari apa kejadian itu tuh ya minimal mah. Hmm. Meskipun jujur ya agak kecewa juga sih ngedenger cerita dia tuh. Ya, Iya sensei, beda jurusan bahasa Arab jadi bahasa Jepang. Nggak. ya. Ke Arab ada cuma 2 minggu ya Sensei apa? Hmm? Nggak tahu sih. Kayak saya nggak terlalu banyak waktu dia kayak gimana di apa kok bisa sampai ke Dubai kayak gitu. Nah, kayaknya sekarang dia masih di Dubai ngomong sih sampai tahun ini dia di Dubai gitu. Ngomongnya Di nggak Dubai. tahu sampai bulan apanya gitu. Hmm. Cuman Masih ya Jepang sensei. salah gitu ya ngedenger cerita itu ya. Hmm. Karena dia ngaku-ngaku Cuman ngabisin waktu doang. ngaku-ngaku 2 bisa tahun. Jepang padahal enggak gitu kan ya. Hmm. So ya dari cerita-cerita kayak gini tuh lumayan lah gitu ya. Ini lumayan banyak. Balik lagi saya nggak capek-capek bilang gitu. Ini kasus kayak gini tuh lumayan banyak. eh Apa ya? Ya ini mungkin bagian dari marketing mereka. Ya, bagian dari marketing mereka yang penting banyak dulu deh gitu gini ya. Pesertanya kalau ada banyak kan kalau misalnya nanti apa ada tawaran Dari ada SO lain. banyak gitu kan ya saya bisa nyediain gitu ya. Anggapannya kayak gitulah gitu ya. So ya Berarti nyari stok. bisa jadi mereka nggak salah sebenarnya karena bener sebenarnya dia bisa bantuin ke Jepang tapi mungkin caranya nggak secara langsung gitu ya. Hmm, jadi dibilang ngebohong nggak gitu cuman ya kayak ngerasa dibohongin gak sih gitu ya gitu ya. hmm di sinilah gitu ya mungkin asal muasal kenapa Wagumu itu ingin tiba-tiba adalah gitu Wagumu itu gitu ya.
Wagumo Japanese class karena jujur kita nggak pernah bisa bilang kita bisa nerbangin ke Jepang ya. Mungkin yang Terus udah pengennya belajarnya bareng eh, bisa. apa Ya, nggak asing jadi lah gitu. Mungkin Wagumo itu sampai sekarang nggak pernah ngejanjiin kalian untuk bisa ke Jepang gitu ya. Kita mungkin Tapi cuma bisa alur belajarnya gitu loh yang bikin ngerti. janjiin, yuk belajar bareng. Kalau Mm-mm. udah bisa bahasa Jepangnya, sok nanti kita kenalin ke lembaga yang mungkin bisa bantuin kalian. Nerbangin. Tapi ya bahasa Jepangnya mantepin dulu yuk bareng-bareng gitu ya. Nggak usah berhenti ini, nggak usah berhenti kerja atau gimana, ayo bareng-bareng aja gitu ya. Kayak gini. Nah ini asal muasal kenapa Wagomo tuh tiba-tiba mau dibangun waktu itu. Gara-gara ngedenger cerita-cerita kayak gitu. Ya, kita punya partner, kita punya partner yang bisa bantuin kok gitu sebenarnya. Terus di asrama mah ya Sensei, Hmm, tekanan juga nggak sih? Tekanan. Banyak tekanan. Iya. Bahkan katanya pernah denger-denger di asrama siapa ya? Kemarin kan saudaraku ada yang mau ke Korea. Terus di situ tuh campur tuh sama Jepang kan. Katanya ada yang sampai bunuh diri, Sensei. Di Hmm, Bandung dah, tapi nggak tahu di mana tah. Bandungnya di mana Yang teh? kemarin deket Puting Beliung kamari tah, deket itu cenah asramanya teh. Aku nggak nanya lagi asramanya apa. Ada yang sampai bunuh diri katanya. Aduh, karunya pisan eta tuh. kayak bunuh diri mah ya saya nggak. Orang keneh nyantai tah Berarti teh. eta mah kataku berarti tertekan banget ya. Eh, ya Biasanya sih ada pendidikan militernya gitu sih, Har bener nggak sih Sensei? itu yang IM Japan, suami aku juga gitu dulu. IM Tertekan Japan. cenah. Ih, dan IM Japan nih batur mah Itu suamina IM Sensei. Japan mah militer dah, Sensei sampai botak hidung, Ya botak. mundur. Udah dipoek wae tiap poe. Bener. Lompat. Itu kata aku teh dari mana? Erek di tentara, erek gawe di Jepang waktu itu teh. Tapi emang bener teh, bermanfaat teh Heeh. di Jepangna. Ya. Sehat, Sih, tapi banyak yakin. yang itu, banyak yang malah, tapi banyak jadi yang milih gitu Sensei di Jepang teh mun mah cenah lulusan eta mah cenah gitu. Ya udah balik menang duit 80 juta cair di pemerintah. Cuman aku nggak boleh mun lewat situ cenah, jangan kamu. Cenah nggak akan Jangan, kuat. Bisa tuh. jangan bengek. Ya, ini kasihan yang lain Berora, ngerti. mana mah cenah lompat ke hareup ge sang heho. Ya. Aku tahu itu teh, perjuangannya gimana teh. IM Japan. Oh, cenah eta bener-bener Aku pernah ikutan cuman sempat nggak lolos ya. Pakai bahasa Indonesia tuh. Ini yang Nya tuh karunya nu batur. nggak bisa nangkap itu ceritanya gimana gitu ya. Iya, nggak ngerti. tapi bagus sih cenah IM Japan teh, cuman ya gitu mental, fisik semua harus bener-bener. Memang berguna kok Kak. Iya benar. Karena di Jepang itu saya sebut kayak gini ya. Kerja di Jepang salah. Bukan. Maaf, saya ulang lagi kata-katanya. Hidup di Jepang itu enak. Kerja di Jepang Enak. Itu nggak enak. Enak. Ya. Nggak enak. Udah enak. Ya. Kerja berat. enak. Ya. Setidaknya kalau misalnya kalian ngelihat kerja di Indonesia udah capek, apalagi kalian Lebih-lebih. gitu ya. Kalian pernah dengar apa namanya? Ini kebetulan saya di bidang IT, makanya saya pernah dengar lah gitu, pernah lewat lah gitu di FYP saya gitu ya. Waktu ngeliat beritanya gitu. Di Jepang itu pernah ada perusahaan yang memperkerjakan karyawan ya, karena memang kebetulan ya itu perusahaan develop game kayak gitu. Ya, kebetulan dia mempublishkan game dalam kondisi masih dalam penuh dengan banyak bug lah gitu ya. Jadi masih ada masalah tapi udah dipublish gamenya gitu ya. Sampai ya pegawainya itu ya programmernya itu terus dipaksa kerja untuk membenarkan itu dalam kondisi 24 jam terus-terusan. Nggak bayangin, dia nggak istirahat. Itu programmernya hampir nggak istirahat beberapa hari. Bahkan mungkin nggak asing yang suka nonton anime ngedenger apa namanya kemarin itu Jujutsu Kaisen. Oh iya JJK. Itu mungkin pernah ada yang dengar mungkin ya kalau yang suka nontonin anime. Itu Ya, ada animator yang sampai dipekerjakan mati-matian gitu ya. Ada. Demi kualitas gitu kan ya, bahasa ini mah ya apa namanya menyandra kualitas gitu untuk memperkerjakan pegawainya gitu ya. Sampai-sampai ya kurang tidur tapi hampir nggak kena apa namanya uang lembur gitu. Bayangin. Itu tuh di Jepang kurang lebih kayak gitu loh. Pantesan saya nggak ke Jepang, saya di Indonesia ya. Iya, saya udah Sensei tahu. ke Jepang udah. Duitnya udah Maksudnya banyak. udah kerja di sono sekarang gitu loh. Saya mah Maksudnya sekarang. Sensei Okanemochi. Saya mah kayak gini mindsetnya.
kenapa saya nggak balik lagi ke Jepang tuh susah ibadah kalau saya gitu ya. Iya benar, Masya Allah Sensei, luar biasa. Susah Tabarako. ibadah di sana. Bener. Masjid masih jarang ya. Masjid Masa Iya jauh-jauh benar, nggak Sensei. ada setiap hari masjid ya. Jumat saya harus tobat dulu. Apalagi masjidnya bukan orang Indonesia Benar, doang Sensei yang akhirat punya. Akhirat nomor 1 tuh. Iya. Oh, Sensei nah mau dia nanya ngeken dong. dah. Jadi kalau misalnya dari saya saran kalau Ada yang misalnya mau nanya kalian Sensei. memang kuat ya agamanya dan memang kalian ingin menjunjung tinggi agama kalian gitu ya, Hmm. nggak apa-apa silakan ke Jepang buat cari pengalaman. Nyari duit di sini Sebanyak bisa mungkin, Sensei Cok. gampang di Sebanyak Jepang. mungkin gitu ya. Sebanyak mungkin kalian ke Jepang cari pengalaman, cari modal gitu ya. Kalau Hmm. misalnya kalian ingin buat usaha di Indonesia nanti. Nah, kalau enggak pun ya cari modal sebanyak mungkin. Gue nggak tahu nanti di Indonesia mungkin mau diinvestasikan atau gimana ya. Mm-mm. Nyari modal. Pengalaman itu yang nggak dapat gitu ketika di Jepang. Mm. Pengalaman gunain bahasa Jepang kalian, lancarin ketika di Jepang, ngobrol banyak sama orang Jepang, cari koneksi sebanyak mungkin ketika di Jepang. Jadi balik ke Indonesia. Sensei, waktu Gimana? Sensei di Jepang ngapain Sensei? Ngegolf. Wih, ngegolf. Beda olahraganya mahal golf Ya, saya jadi Serius mahal. Sensei? Mahal. ya, jadi caddy waktu itu saya di sana. Ya gaji caddy Itu masih segitu-segitu aja sebenarnya. enggak Sensei kan ada tip-tip tempel biasanya dari Enggak, notif. tamu-tamu. Jepang itu kebanyakan notif. Beda sama Amerika. Amerika itu wajib tip ya sekarang. Tapi kalau di Jepang itu sekarang itu memang notif. Jadi ya banyak orang Jepang yang memang nggak suka dapet tip gitu. Ya, karena udah mau Hmm, orangnya. iya iya. Ya kalau di Indonesia dikasih tip, woi ada bonus. Ya kita langsung bikin. Di Orang Indonesia, rata-rata enggak gitu ya. Orang Jepang itu rata-rata memang hidupnya udah mencukupi. Jadi ketika dikasih uang tambahan, seakan-akan kayak ini orang apa punya uang terus saya nggak punya uang gitu, makanya lu ngasih ekstra uang ke saya. Nah, Nah, jadi mahal, men. ya apaan gitu kan? Saya nggak suka. Sensei, waktu di Jepang itu baru lulus kuliah apa udah kerja dulu apa gimana? Waktu itu saya masih dalam kondisi nanggung. Kuliah belum. Kuliah belum gak beres-beres ya. Jadi saya waktu bikin skripsi gak beres-beres skripsinya ya udahlah saya kabur ke Jepang dulu dah gitu. Balik Hmm, deh. Kampus mau saya ngambil ke cuti Jepang dulu ya berapa? setahun gitu ya. Izin dulu ke Setahun. Jepang setahun gitu. Jadi saya ini dulu apa? Cuti dulu 1 tahun gitu. Daripada terus Sensei pas ke Jepang N berapa? udah N2 waktu itu. Ya kan udah mau Oh, skripsi kan tadi kuliahan tuh N3. Oh iya Ya ya. bener 1 tahun tuh N2. oh kuliahnya sastra Jepang Asal tuh. Jepang. Mau ngambil skripsi kagak jadi udah N3 sebenarnya. Cuman Hmm. bingung ngambil judul Hmm, skripsi N2 aja lulus itu. pas-pasan tadi ya. Tahu Sensei, teman saya juga ada yang hmm. kuliah sastra Jepang tuh pusing ngambil itulah judul Eh, skripsinya tuh. Karena saya terlalu fokus belajar ininya gitu bahasanya, ujung-ujungnya skripsi saya terbengkalai waktu itu. Ah, tapi Sensei waktu pergi ke sana mandiri apa dari lembaga apa Lembaga gitu? waktu itu. Karena kebetulan ada tawaran lah gitu ya ke kampus gitu ya, si lembaganya itu. Saya butuh nih itu orang yang bisa bahasa Jepang ingin magang ke sana gitu kan ya 1 tahun gitu. Karena ada tawaran kayak gitu dan udah fix gitu ya, waktu lihat udah jelas banget gitu. Kayak apa namanya? Ya lembaganya udah SO udah jelas banget gitu ya waktu kelihatan dan memang udah ada banget sih surat-surat dan macam-macamnya makanya boleh deh saya ikut cobain gitu karena ada tawaran itu ke kampus saya ditawarin nih kamu udah pada skripsi gak beres-beres mau gak ikut boleh kata gue jadi aja ke Jepang dulu saya 1 tahun gitu ya waktu itu Kok gitu. sekarang malah jadi IT Sensei? Hmm? Ya Di bahasa Jepang. Gimana sih duitnya banyak? nyasar sih Bahasa Jepang dia. Jadi, Sensei tuh kolaborasi terus komunikasi sama orang Jepang dia. Pakai Eh, jurusan IT. Pakai sensei. Dia pakai Sensei maksudnya gitu. kan belajar lagi Sensei IT kan harus eh, belajar lagi kan? saya IT-nya bukan IT programmernya ya saya IT-nya di sini jadi project manajernya doang gitu ngerti IT ngerti sih cuman nggak cukup untuk Mendalami. programmer aslinya gitu ya jadi kayak cuman pegangan Hebat. dasar doang gitu selama ini saya punya IT-nya ya Sensei hebat. ya cukuplah Oh untuk jadi project jadi gitu lulusnya sastra Jepang ke IT gitu Sensei? enggak juga Apa training lagi? enggak waktu itu memang ya ada tawaran kerja di sini aja jadi project manager boga gitu boleh deh saya coba gitu dan Tapi bagiannya ini tentang Jepang gitu ya sensei. ya kebetulan partnernya di partner atau Heeh. ya kliennya di Jepang gitu kita nggak mau
ngambil klien di Indonesia, udah di Jepang aja biar bayarannya gede gitu. Dan ya gini, Bayarannya yen, bukan rupiah. ya Oh, kayak berarti Wih, Sensei masih belajar IT juga ya? hmm, Habis kuliah. ya otodidak lah belajarnya juga. Sambil kerja ya Sensei ya? Ya sambil kerja gitu. Oh gitu. Nggak sambil ngopi, kalau sekarang sambil ngopi. Ya ini sambil ngopi nih Dani. Ngopi, iya bener. Mas Ip, ngopi Mas Ip. Biar nggak panik. Ya Sensei, aku mau nanya Sensei. Gimana Emang gitu? bener ya, di Jepang tuh rata-rata mayoritas orangnya agak taat sama peraturan banget gitu Sensei. Hmm? Contohnya kayak kita ngerokok pun udah ada tempatnya. Terus ya kayak buang sampah bener-bener bersih Sensei. Gak kayak di Indonesia itu gimana ya? Kok bisa gitu Sensei? Saya udah pernah Ya ke Jepang benar. tuh Hmm. kadang kaget nggak sih dengan kultur kultur di shock. awal-awal. Shock kayak gitu ya. Hmm. Saya lebih kaget sama orang Indonesia bukan sama orang Jepangnya loh. Tuh ya kok bisa sih orang Indonesia sampai gak setaat ini sama aturan? Saya malah lebih kaget itu. Ya, saya lebih kaget ketika pulang dari Jepang, bukan ketika waktu saya di Jepang, gitu ya. Karena Hmm. terbiasa di Jepang bersih. Iya, Gitu-gitu ya Sensei. di Jepang itu memang kalau dibilang taat aturan benar. Karena mereka berpikir bahwa aturan itu memang ada untuk Dia mendisiplinkan, taati. Ya sampai gini Sensei. mensejahterakan Temanku warga. pernah bilang Hmm. senpainya itu sana orang Jepang. Itu di kamarnya tuh sampah doang Sensei, sampai males banget buang sampah, sampai dengan peraturan yang seketat itu dia males buang sampah, jadi sampahnya di kamar dia aja gitu ditaruh sama mama. Minimal dia nggak ngerepotin orang lain kan. Ah, Gitu. Jadi intinya orang Jepang itu punya satu mindset, jangan repotin orang lain. Itu. ah, Karena kita buang sampah sembarangan, yang repot siapa? Orang lain, bukan kita. Orang lain. Ya, Mending lebih baik ditelan. iya itu mah simpan katanya aja. senpainya ditaruh di kamar Sensei, Kadang-kadang saya sampai ngeliat numpuk, kerja yang kayak gitu. Kalau Sensei coba. dia Simpan dulu di apa di saku gitu kan, nah motong sampah bang gitu kan, susah banget sih Iya. kalau dilempar di mana aja gitu gitu. Makanya ya saya malah lebih culture shock ketika balik ke Indonesia. Oh, Indonesia itu ternyata gak setaat ini gitu ya. Oh gitu Sensei. Iya, terus udaranya ya Sensei beda banget sih. iya itu efek dari situ kan gitu ya. Mm. Udara di di Indonesia lebih kotor dibanding di Jepang, ya kita lihat dong kehidupan kita selama ini kayak gimana. Hmm. Ya di Jepang kok bisa sih sebersih itu ya, dia lihat kehidupan warganya kayak gimana gitu ya. Makanya saya bilang gitu, tinggal di Jepang itu enak. Enak itu kerjanya, Banyak kerja kerjanya. itu loh gitu ya. Karena Situasinya waktu liburannya Sensei, Hmm. Libur di pokoknya sana. libur Hmm. daerah kota, udah tuh yakin. Saya yang lebih asal ulah di pulau ya. saya lebih asik liburan waktu ke daerahnya deh di sana daripada ke kotanya. Di daerah Bosan ya. pedesaan itu Sensei. Ya, daerah pedesaan kayak gitu lebih enak kalau menurut saya. Mungkin karena Kataku, saya lebih prefer yang kayak gitu ya daripada kota-kota metropolitan kayak, ya mungkin itu alasan utama kenapa saya lebih tinggal di Bandung dibanding di Jakarta. Nah, saya ah, lingkungan kayak gini gitu ya. Hmm. Ya, jadi jalan-jalan ke Pedesaan, gunung kayak gitu adem. kayaknya masih lebih enak gitu. Karena di sana enak banget. Serius. Karena udaranya lebih fresh gitu ya. Jadi naik gunung tuh lebih seger aja gitu daripada naik gunung Ketaguan Perahu atau gimana ya. Saya Mm-mm. hmm, ngerasain lah nanti sok ke Jepang. Ya, kalau ketemu Sensei. hari libur. Karena saya Jepang hari libur gak nentu waktu itu. Ya. Tapi Hmm. Sensei, sekarang banyak Indonesia yang pada kasus di Jepang ya. Kemarin tuh aku lihat apa tuh yang Begal. begal. Hmm. 600 yennya. Saberapa Ya, sih dapat nama nate? 600 yen karena gaji dia tuh 10 juta. Kayak Oh, cicilan di LPK 9 juta. Jadi heeh, cuma megang 1 juta. Informasinya tuh gitu. Jadi dia cuman ada duit di berusaha. dompetnya tuh cuma 3 yen. Informasinya Hmm, tuh gitu orang Indonesia. Kasihan dia di daerah mana teh sih Fukuoka. Hidayat ya? Ya, Hidayat. daerah Fukuoka dia kasihan. Emang Hmm. terlalu tertekan sih dari perusahaannya tuh. Si Hidayat di tayangan. Tapi 1 jadinya tuh ke orang itu kan ke orang Jepangnya kan ngebegalannya. Iya, sedangkan orang Jepang tuh jarang megang cash. Pakainya kartu card gitu sih. Jadi cuma ada 600 yen doang. Ibaratnya kalau uang Indonesia tuh 60.000 kan Sensei ya. Kalau nggak salah, informasi yang didapat. Ini mah. Sayang bangetnya tapi jadi Ya sayang ya mencoreng. gimana. Kumeanya udah bilang ke Kumeanya ya udah. Kumeanya cuma bilang sabar, sabar, sabar gitu.
Ya, Jadi gini lah ya, beda Ya orang. gitulah. Kayaknya karena kan ya, makin banyak orang Indonesia yang di sana sekarang jadinya hmm, Ya, makin banyak sampailah lagi gitu ya. Lama-lama Indonesia bakal jadi salah satu yang menguasai. ya. Hmm, Sekarang baru kedua ya. Yang pertama katanya paling banyak Vietnam. ya soal pencurian. Enggak, soal yang tinggal di Jepangnya Cina. Itu orang lokal, orang luar. Sekarang udah mau dikurangin cenama. Cenama. Iya, Indonesia sebenarnya nggak sebanyak itu loh. benar-benar. Tetap Cina, Vietnam, Cina Thailand grok deh, itu Cina paling grok. banyak. Iya sih. Cina mah mendunia. Iya. Jadi kalau dibilang Indonesia kedua, enggak, itu informasi dari mana itu? Oh, Hmm. kirain paling Indonesia itu banyak berapa kayak Indonesia. itu 7 atau ke-8 gitu kalau nggak salah, saya lupa ingat 7, 8 nggak 9 ya, pokoknya sekitaran segitulah gitu. Masih banyak Cina grok, Banyak Cina sekitar grok. 3 negara tadi, Cina, Vietnam, sama Thailand. Thailand, Thailand, Hmm, Thailand, Filipina gitu, saya lupa. Filipina kayaknya. Detan Hmm. Itu masih paling mana banyak Mbak? gitu. Makanya teh buru-buru berangkat teh yuk. Oh, kumaha Orang ya. Indonesia. Tapi Malah ingat aku kecek. 5 itu nggak cukup loh, gitu ya. Malah jadi cuman magang ya Sensei. Magang juga susah sekarang mah ya. Susah sekarang susah. Saya mau Susah. sambil sharing-sharing dikit mengenai JLPT ya, mungkin. Oke Sensei, boleh. Saya mau sambil sharing-sharing mengenai JLPT juga, karena tadi saya sempat mention juga ke bahwa N5 juga nggak cukup. Karena N5 itu memang bisa apa sih? Bisa ngangengong, Hai dake. cuman bisa Ayo, tabeta, dominan Taberu, doang. taberu. Heeh. Nominu Neru, nomono. iki mas, Eri mas, Ikite. Iku. itu doang. Ishoni. JLPT, saya akan sebutkan JLPT itu ada 2 versi ya. Mungkin sekarang kita udah masuk ke yang versi 2000, yang keduanya itu dari 2010 gitu ya. Jadi kalau dari sebelum 2009 itu ada banyak banget yang berbeda mengenai si JLPT. So ini nggak apa-apa, saya sharing-sharing dikit aja. Siapa tahu di antara kalian ada yang ketemu sepuh, biar nggak kaget kok beda levelnya gitu ya. Karena sebelum 2009, JLPT itu levelnya bukan NN-an gitu ya, tapi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ya, ini JLPT sebelum 2009. Kalau misalnya kalian ketemu orang yang JLPT-nya masih level 1, 2, 3, 4, udah sepuh tuh, berarti dia lulusnya sebelum 2009. Ya. Nah, setelah 2010 itu udah mulai tuh N1, N2 gitu kan ya. Malah N3, N4, N5 gitu ya. Nah, ini zaman-zaman sekarang nih gitu ya. Nah, kalian di sini masih di N5 ini gitu ya. Katanya masih rada di bawah lagi Sensei. Saya tanya kaluran dah. Ya, masih di sekitaran N5 ge belum N5 N5 belum katam. Ibarat ikro kene ikro barang liba. ya. Nah, balik lagi ke tadi, emang N5 bisa apa sih gitu ya? Dengan N5 misalnya kalian lulus N5 nih gitu kan ya. Terus sertifikat N5-nya emang bisa dipakai apa gitu kan ya? Mungkin di sini ya saya mungkin sambil sharing-sharing kayak gini. Ini kalian udah punya N5 emang bisa apa? Punya N4 kalian bisa dipakai apa tuh si sertifikatnya gitu kan ya? Sambil sharing-sharing kayak gitu. Apa namanya? Ya, N5 itu memang paling basic ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mah N5, N4 itu basic, N3 itu conversation gitu ya, conversation level, N2 business level, dan N1 itu native level gitu ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Makanya N5 itu adalah ya kayak apa? Pertengahan gitu ya, baru pertengahan basic level gitu. Jadi basic level pun belum beres bahasanya kayak gitu ya. Basic level pun masih setengah jalan nih gitu, N5 tuh. Tapi minimal kalian udah ngerti ya apa basic of the basicnya gitu kan ya dari N5 itu gitu. Makanya banyak gitu ya dari dulu itu apa namanya visa student ya, visa student dalam artian buat Nihongo Gakko ya. Nihongo Gakko berarti sekolah bahasa Jepang yang di Jepang gitu ya. Itu bisa apa bisa dipakai si sertifikat N5 untuk nge-apply visa student untuk ke Nihongo Gakko. Kan bisa lanjut belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang di sana. Ya. Kirain kata aku buat ngobrol sama anak TK. Ya.
Ya, karena N5 itu anggap aja ya anak TK aja gimana gitu ya. Iya kan? Makanya ya ada Masih TK. sekolah bahasa Jepang itu memang di apa ya, kayak cara belajarnya atau kayak gimana tuh kayak guru yang ngajar ke anak TK gimana gitu. Tapi bahasa dan gaya-gaya bahasa dan macam-macamnya memang udah disesuaikan dengan ke ya orang-orang dewasa gitu. Usia. Makanya ya visa student atau yang mau ke Nihongo Gakko ini memang salah satu alternatif yang bagus kalau Sangat. fokus gitu ya belajar bahasa Jepang gitu. Cuman memang berduit deh minimal. Karena ada salah satu syarat untuk masuk ke Nihongo Gakko itu ya di wali kalian itu harus ada uang ya sekitaran 100 juta ya yang mengendap. Oh. Bisa apply Masih visa mengendap ya, student tapi belum bayaran. Nihongo Gakko gitu ya. Ya itu. Makanya ya butuh uang yang lumayan gede gitu ya. Intinya Tapi buat kehidupan Sensei itu butuh teh. bagus lah gitu ya. Salah satu alternatif yang bagus lah untuk ini. Untuk ingin apa? Terutama yang ingin kuliah ya. Kuliah di Jepang ngejar N2 atau yang mau langsung apa? Upgrade visa dari visa student langsung ke visa apa misalnya visa working visa atau semacamnya gitu ya. Ini salah satu yang bagus karena visa student tuh kooperatif banget biasanya sekolah-sekolahnya. Hmm. Sekolah-sekolah sama TSK-nya itu rata-rata ya banyak kooperatif lah gitu. Jadi alternatif yang bagus tapi memang butuh butuh modal yang cukup besar gitu. Ini sih mungkin ya untuk yang Nihongo Gakko salah satunya yang kenapa mungkin di Indonesia nggak sebanyak itu tuh peminat ke Nihongo Gakko-nya. Tapi memang ada aja dan banyak lumayan lah sebenarnya. Di sini ada yang kira-kira rencana masuk Nihongo Gakko? Nggak ada ya? Enggak, Sensei. Boro-boro. Mahal Sensei. Ya, Juta. Malah. minusnya itu ya 100 juta itu belum tentu ada. Itu tuh baru ngendap. Harus mengendapnya itu sih yang memang Itu rada-rada ngendap. Belum Hmm, Terus bayaran lainnya. gitu. ngendapnya jika kopi hidung tenan naon Sensei. Jadi cara ingatannya. Ya, mungkin di antara kalian ada yang ngerasa bahwa oh N5 tuh bukannya minimal buat magang. Enggak. Untuk magang dalam artian magang untuk apa Gino Jisuse ya. Gino Jisuse, magang Gino Jisuse itu di bawah N5 yaitu 0 Oh. ya. Kalian belum bisa ngomong apapun juga kalian udah bisa diterima buat magang Buat magang. ya. Selama ada yang mau nerima itu Gino Jisuse. Ya, sekarang udah hilang ya. Indonesia itu sekarang udah nggak ada. Yang rencananya mau diganti jadi Ikusei Shuro, di mana Ikusei Shuro itu nanti rumor-rumor sih bakal N5 minimalnya. Ini masih sekedar rumor dan belum fix juga. Pemerintah sih kayaknya udah ada arahan-arahan kayaknya kita pasangin minimal N5 deh gitu. Kayak pemerintah udah ada arahan ke sana gitu. Tapi memang belum ketuk Biar palu. nggak Biar biar nggak nggak ngengong. ya. Makan masih ada bisa ngomong menurut saya. Daripada nol pisan Gini nih, saya mau coba pakai bahasa isyarat. sedikit ya mengenai banyak orang yang ya kalau misalnya kalian banyak nge-followin konten-konten kreator yang sekarang lagi kerja di Jepang mungkin Ya kalian kayak pernah gitu ya Hanako. dengar kayak aduh di Jepang saya dibully, masa sih orang Jepang kayak nggak peduli sama orang asing kayak saya. Ya wajar lah kalau misalnya kalian nggak ngerti bahasa mereka, bener gak? Bayangin kalian misalnya ada bule yang nggak ngerti bahasa Indonesia, kalian bingung mau mau ngobrol sama dia kayak gimana gitu ya. Kalian bakal nyaman gak sih bareng-bareng sama dia kemana-mana? Enggak lah. Nah, makanya banyak yang bilang, ih orang Jepang mah nggak ini apa rasis katanya. Masa saya magang ke Jepang, itu saya kayak dicuekin terus atau mungkin ada yang apa namanya ngebully saya gitu atau kayak mana? Ya wajar lah gitu. Ya seperti itulah magang gitu. Kondisinya kalian udah bisa bahasa Jepang belum ke sana gitu kan ya? Kalau misalnya kalian misalnya ke Jepang dalam kondisi bahasa Jepang kalian masih pas-pasan atau bisa jadi masih nol, jangan heran kalau misalnya kalian ke Jepang terus kalian dibully. Ya, itu naruli manusia yang kayak gitu tuh. Ya, Berarti dulu hmm, ada yang nol, sensei. Nol tuh udah berangkat-berangkat gitu. banyak juga Nah bukan itu ada, gimana cara nyuruhnya? ya kan? Bingung kan? Pakai HP biasanya. Bingung kan? Ya, bagi saya gitu. Kan Saya bingung gitu. kepikiran gitu. Itu masih nol, dia belum bisa apa-apa, tapi kok diterbangin ke Jepang? Otaknya disimpan di mana sih gitu. Saya sampai kadang-kadang kayak gitu. Dan orang Indonesia yang dapat kesempatan itu tuh malah Banyak. enggak gitu.
Wih, saya masih nol udah bisa pergi ke Jepang kok. Buat apa gitu? Pertanyaan sih malah jadi kayak gitu. Tapi itu kira-kira udah pada bisa belum sekarang ya? Hmm. Karena anggapannya kayak gini, kalian masih nol kerja di Jepang, kalian cuma dapat uangnya doang. Jadinya gitu doang. Betul nggak? Iya. Kalian nggak bisa Ilmunya ya udah. ngobrol sama orang Jepang, kalian nggak bisa dapat koneksi di sana, kalian nggak bisa apa dapat pengalaman-pengalaman banyak banget, apa pengalaman yang nggak bisa lu dapetin hanya gara-gara kalian nggak bisa bahasa Hmm. Jepang. Banyak banget. Bahkan diomelin juga nggak ngerti. Iya, itu yang saya maksud. Makanya jangan deh kalau misalnya kalian ada tawaran gini justru saya kalian masih nol, boleh kok dari nol juga selama nanti ketika interview kalian gini-gini aja nanti bakal diterima kok misalnya. Karena kayak gitu, kayak gitu ya. Nanti repotnya kita ya Sensei. Ya iyalah pasti. Tenang kok, dibantu kok. Nanti ada tim kita di sana yang ngebantuin betul. Hmm. Tapi kalian dapat full experience-nya nggak sih kerja di Jepang gimana gitu ya? Hidup di Jepang kalian dapat experience-nya nggak sih? Jangan sampai kalian beli jajan ke Lawson gitu atau ke Itu harus 7-Eleven nyuruh senior terus bakal apa bareng. tanya sama kasirnya pakai plastik gak? Hah? Bukuro, iya desu ka? Hai, cina. Hai. Bayar pakai ini, hai, Hayu-hayu doang. hai aja gitu kan ya jangan sampai gitu juga kan gitu. Ya kan? Nah, makanya jangan jangan mau kalau misalnya di suatu saat kalian ada yang nawarin kayak gini. Berarti kita masih mending ini. Ada di atas. Ya kita kan kaum mendang-mending. Ya udah N5 minimal gitulah kalau mau magang ya. Kalau mau magang di Nujisuse misalnya kalian udah N5 nggak masalah sih harusnya minimal kalian udah tahu Seenggaknya tuh N5 udah gitu ya. ngerti minta mau nanya minum, nanya kantin, nanya toilet ya Sensei. Ya. Tapi Udah kalau paham. ya udah gitu angkat tangan banget itu udah nggak bisa apa-apa ketika di sana. Jadi kalian bener-bener nggak bisa apa-apa ketika di Jepang nanti. Ya, ngerapatin diri sendiri ujung-ujungnya. Makanya no. Say no to no ya untuk magang Gino Jadi Jisusei kalau sehat terus, kalau sakit nanti ke rumah sakit bingung ya Sensei dikasih obat itu kan. ini iya aja. Itu kan posisi orang yang support tadi yang bilang, "Oh, tenang disupport kok nanti sama tim kita yang ada di Jepang, sama TSK di Jepangnya gitu." Ya itu, fungsi mereka tuh sebenarnya kalau sakit atau apa ada yang mungkin gitu. Tapi ya seharian kalian gimana tuh gitu kan ya? Betul gak? Iya, Betul, masa Sensei. kita Itu Iya. lewat apa Sensei yang nol gitu dari LPK sama Ya, LPK kayak gitu banyak loh yang kayak gitu. Yang SO biasanya dulu itu. tapi kan Ya, pas zaman-zaman Gino Jisusei lagi banyak. Sekarang kan Gino Jisusei udah ditutup. Makanya sekarang mereka panik. oh Itu N5, N4 gimana? N4 mungkin ya banyak ya di sini yang ngejar-ngejar ya. Ya, Sensei, aku ngejar 4. Oh, fokus sama aku kayak gitu juga ya. Sensei. Itu udah paling standar, Ya, ini kalau misalnya kalian mau ke Jepang paling bawah. mungkin gitu ya. Saya ingin sesegera mungkin kerja di Jepang ini adalah standar paling minimal. Yang saya bakal bilang ini udah perlakuan visanya udah enak nih. Minimal mah ya Iya, perlakuan. gajinya pun 3 digit. Gajinya pun udah enak gitu. Kalau misalnya magang kalian mungkin digajinya paling cuma 20, 30, 40 ribuan. Yang itu kecil banget sebenarnya. Gara-gara dipotong sama macem-macem gitu ya. Iya. Nah, si Tokutei Gino ini harusnya ya 3 digit banyak Terus nggak dapat bonus lagi ya Sensei kalau magang. Ya, ini udah worth it lah gitu minimal ya. Saya bilangnya kayak gitu. Udah worth it paling minimal gitu ya. Ya, kerjaan-kerjaan Ya lumayan blue collar lembur udah oke lah gitu ya. bonus. Iya. Meskipun masih Namun kalau blue collar berarti ya masih lapangan gitu ya, masih kerja keras gitu ya, kerja lapangan, kerja-kerja yang Genba, Genba gitu ya, masih kerja-kerjaan yang kasar-kasar kayak gitu. Tapi minimal secara apa gaji dan macam-macam udah oke lah gitu, udah worth it segitu ya. Ya lah. Nah, untuk Iya. N4, khusus untuk ini sebenarnya ada alternatif lain ya, yaitu JFT Basic Basic. A2 ya. Apa itu? Kalau kalian cari JFT Basic A1 emang ada nggak ada? Sampai sekarang baru ada JFT Basic A2 dong. Ini dari JFT ya. Oh. Japan Foundation Test Basic A2. Ini alternatif dari N4 khusus untuk Tokutei Gino atau SSP doang. Jadi si Basic AA ini dia nggak bisa dipakai untuk hal yang lain. Sedangkan N4 ini hal lain pun bisa. Jadi kayak visa student atau macam-macam. Saya nggak yakin nggak semua sekolah ngizinin. Sok nggak apa-apa pakai JFT Basic A2 juga nggak masalah kok. Gitu. Ada beberapa sekolah yang nggak terima sebenarnya mah. Itu teh apa sih JFT Basic itu maksudnya? Ya macam N4 lah. Oh. Antara N4 Cuman kalau nggak salah tuh.
beda ini ya, beda pelaksana. Nah, sama-sama Japan Foundation sih sebenarnya. Cuman beda pelaksana sama ya ini CBT juga ya. JFT Basic A2 itu dia CBT pakai komputer tesnya gitu ya. Sedangkan ini dia pakai LJK ngebuletin kayak UN. Hmm. Hmm. Dan setahun 2 kali. Kalau ini kayaknya Setiap bulan. ini kayaknya setiap bulan juga beberapa kali. Oh. Sekali 2 kali 1 bulan tuh gitu ya. Jadi setiap bulan itu adalah beberapa kali biasanya si JFT. Kalau yang nanti 2 kali yang kita mau itu ya sensei JLFT. Naon teh? JLPT. Eta. JLPT ini setahun 2 kali ya. Makanya ini rebutan banget biasanya. Sensei, Sama N5 rebutan banget, hati-hati. Gimana? untuk lembaga-lembaganya infoin dong Sensei yang bisa untuk Tatakute Ginou itu. Banyak teh. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak dari kita pun nggak masalah sih, pasti harusnya kalian dapat banyak. Tapi kalau misalnya mau dari kita mah tetap saran dari saya kejar N4-nya dulu. N4 basicnya A2 udah dapat masuk, nanti kita bisa ngenalin kok. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kita ngomong aja ke admin, Kak, ini saya udah lulus nih JFT Basic A2-nya. Lembaga kira-kira mana sih lembaga yang bagus nih? Buat Karena ngeberangkatin. ke sana biar saya dilancarin ininya, sok boleh. Ngomong aja ke admin, nanti si admin langsung boleh. Ya udah ya Kak, nih saya kenalin gitu. Nanti kayak gitu bisa. Boleh. Biar tidak tertipu. Biar tidak tertipu. Ya, itu. Jadi N4 itu memang sekarang kayak gini ya. Udah Terus ada. sensei, itu SSW apa itu ujiannya kan sebenarnya beda lagi ya? Ya, itu kalau untuk SSW lagi, itu ada tes skill-nya, bahasa itu skill Beda lagi. skill lapangannya bahasa ini ya. Jadi kalian bidangnya Itu mah nanti gitu. Enggak jadi satu teh. Oh. Jadi ada bahasa sama itu skill. Jadi Skillnya bahasa tuh SSW. itu ya ini JFT Basic A2 sama N4 ini. Nah, nanti kalian ada tes yang lain, yaitu tes ini. SSW. Oh iya. Jadi nanti teteh SSW-nya apa, mau Kaigo, Nogyo atau mana gitu loh. Gitu. Sensei Takute Ginou apa Sensei itu magang? Apa? Enggak, itu memang Ini udah setara kayak pekerja orang Jepang. Oh. Perlakuannya udah Itu bagus. TG juga ada TG1, TG2 ya Sensei? Nah, TG1 tuh yang standar, yang biasa, nggak boleh bawa keluarga. Kalau TG2 baru bisa bawa keluarga. Nah iya tuh, benar ya. 5 tahun kalian kerja di sana, upgrade ke TG2. Udah TG2. Oh iya benar. Nanti kalian ada tes lagi. Benar bulan 10 tuh suami aku mau ikutan TG2. Jadi nanti kalian Kenapa nggak ambil engineering aja teh? nanti kalau Nggak tahu, nggak ngerti aku. udah beres, kalian udah lulus tes Emang ada? kalian bisa upgrade visa kalian. Jadi visa Eiju namanya. Belum pernah denger ya? Sensei, Visa aku Eiju. mau ke Jepang tapi setahun doang gitu loh Sensei, mau Boleh. pengalaman doang. Boleh. Malah saran saya kayak gitu sebenarnya. Iya, soalnya kan aku baru belajar bahasa Jepang, sedangkan umurku udah segini, aku maunya 27 tahun tuh udah bener-bener fasih gitu. Oh, bisa. Ya. Jadi pengen ke Jepang, kayaknya kalau di Indonesia susah juga deh Sensei belajar cepet gitu. Iya bener teh. Agak-agak susah emang. Saya juga pengen berangkat sih. Kalau mau sih 3 tahun aja Kak. Dan Nadia udah Kalau punya di umur pacar. gitu, kalau di umur 23. Kalau belum dan Nadia nyari pacar orang Jepang. Gak Nah, mau. Boleh. Buat belajar. Ya buat Aku belajar udah- tapi pengen cepet. Aku udah pernah sama orang Jepang, tapi beda kultur, jadi enggak deh. Oh kirain Teteh beda agama. ngomongnya kumaha. Pakai bahasa Inggris, kita satu kantor gitu. Oh, bahasa Inggris. Kirain beda agama teh. Tapi bisa Beda- jadinya Teh. Dia nggak ada agama juga, aku lumayan langsung sama dia. Wow. Disuruh masuk Islam teh. Tapi disuruh sunat ya. Rata-rata di sana. Dia mau masuk Islam, cuma kulturnya tetap beda. Ya udah. Nggak itu ya Teh, nggak sejalan. Ya, tetap mabuk. Mabok. Oh iya, minumnya sake ya. Mabora. Tetap makan babi. Kita lanjut ya. Iya. Masuk deh. N3 gimana Sensei kalau N3? N4 tadi kayak gitu. N3 gimana? N3 kalian bisa jadi guru. Oh, jadi Sensei. Bisa Jepang gitu ya. Biasanya di LPK itu pasang standar N3 biasanya. Apalagi kalau misalnya udah ke Jepang gitu ya.
Ini gampang banget dapat posisi jadi guru bahasa Jepang di LPK. N3 doang pun harusnya nggak susah sih sebenarnya. Pasti banyak aja gitu lembaga-lembaga LPK yang nyari gitu ya lulusan N3 meskipun ya dia belum punya pengalaman ke Jepang kayak gitu juga ya harusnya gampang dapat kerja jadi guru bahasa Jepang. Apalagi kalau kalian punya pengalaman kerja di Jepang ya. Itu N3 biasanya gampang lah gitu untuk diterima di lembaga-lembaga gitu. Terus kalau N2 gimana? Wah, ini N2 udah untuk pro. para Jadi pembisnis ini sensei. mah. N2 itu Ini mah jadi kayak gini. jadi Nihongjin, oke Sensei. Nihongjin. Jadi kayak sensei. Jadi Bisa. Hokage. Engineering. Bisa apa namanya? Ada yang tahu? Bisa Nggak engineering. tahu. Visa Bisa. engineering bisa. Bisa permanen. Nah, ya itu. Independen Visa apa nih? visa engineering tuh apa sih? Engineering tuh soft skill-nya lebih di atas TG katanya sih. Ah. Namanya ini nih, Visa Gijin Koku. Ya. Jikon. Oh, Ya apa ya? Jigong. Jadi Bisa ada permanen. ada 3 ini, ada 3 kategori ya Visa Gijin Koku tuh. Pertama engineering, terus ada juga specialty on humaniora, Nah, itu. sama satu lagi itu internasional. School. Oh, service. Jadi Gijin Koku itu sekarang jadi kayak visa professional worker lah mungkin ada yang sebutannya kayak gitu. Tapi intinya Gijin Koku itu cuma 3 kategori yang diperbolehkan oleh Jepang. Ya di Indonesia yang dari Indonesia itu cuma 3 engineering berarti ya kalian yang lulusan diploma ke atas dari jurusan teknik manapun kalian bisa masuk ke engineering. Specialty in humaniora ini lumayan banyak. Saya lupa dari mana sampai mananya, tapi kayak kerjaan-kerjaan manajemen kayak gitu-gitu. Ini masuk ke dalam specialty of humaniora. Ya. Kayak bisnis Sensei. Gitu yang gitu-gitu ya, masuk ke yang kayak gini. Sedangkan international service itu berarti ya kayak kerja di bandara ya atau jadi penerjemah yang gitu-gitu semua masuk Pramugari ya. international service ya. Itu visa Gijin Koku dan ini tuh udah bener-bener diperlakukan layaknya pekerja profesional di sana. Karena makanya minimal diploma sekarang. Jadi yang lulusan SMA mungkin belum bisa tuh ngajuin visa Gijin Koku. Oh, jadi harus sudah S1. Diploma minimal. Ya D3. D3 tapi teknik. D3. Ya. Oh. Teknik ya macam tergantung kalian masuknya ke yang mana nanti. Ya. Kalian ngajuin untuk di posisi apa gitu. Disesuaikan kalau misalnya kalian memang rencananya masuk ke jadi IT ya berarti kalian harus lulusan IT gitu. IT. Oh, berarti kalau misalkan yang SMA mentok-mentok N3 gitu, Sensei. Hah? Gimana? Kalau yang nggak kuliah mentok-mentok N3 gitu. Enggak bisa jadi N2. Ya itu kan bahasanya udah dapet. Tinggal ngambil yang mana, yang service atau spesial human, bukan engineering ya Sensei ya. Satu ada D3 gitu ya. Tinggal ngejar bahasanya doang. Gitu. Nggak perlu itu juga bisa gitu. Iya, nggak perlu engineering juga bisa, penting bahasanya kan udah N2 teh. Udah basic paling. Gitu ya. Jadi kayak misalnya di antara kalian ada yang lulusan misalnya akuntansi gitu ya. Kalian bisa masuk ke spesialty. Iya. Jadi akuntan di sana gitu misalnya. Contoh ya gitu. Oh, saya mah lulusan bahasa nih. Ke Jepang nanti saya jadi pramugari di sana gitu ya. Atau jadi penerjemah misalnya di bandara misalnya ya. Ya udah masuk ke sini gitu ya. International service. Di hotel kalian jadi ya penerjemah tetap di sana gitu ya. Orang yang bantuin gitu karena front office di sana itu bayarannya gede di hotel itu. Jangan salah ya. Makanya di sana front office di hotel-hotel di Jepang itu rata-rata memang dibutuhkan orang-orang yang jago bahasa Inggris juga. Gede gajinya teh. Cuma nggak ada istirahatnya. Jadi yang di antara kalian yang jago bahasa Inggris ya, jago bahasa Inggris udah lulusan S1 dan bahasa Jepangnya nanti udah sampai N2. Ini salah satu alternatif yang saya sebutin masukin international service aja di sana. Ayo Teh Nadia. Ayo Teh. Jepangnya aja masih ngangong-ngangong. Kan Teh udah dapet Inggris, udah. Iya, tinggal nambahin dikit lagi tuh. Dikitin lagi tuh N2. Orang Jepang itu rata-rata nggak bisa bahasa Inggris loh. Nggak bisa, dia nggak mau belajar bahasa Inggris, Sensei. Nggak pede lebih tepatnya sih gitu. Karena nggak diwajibkan juga kan ya, Sensei? Diwajibkan ada di juga ada. Tetap gitu. Cuman memang kebanyakan orang Jepang itu karena lidah mereka nggak cocok sama bahasa Inggris gitu ya. Ujung-ujungnya mereka itu ketika ngobrol sama orang Jepang lagi Inggris asing gitu ya.
Nah, yang ngomong pakai bahasa Inggris mereka jadi nggak pede gitu. Nggak Itu bisa ngomong L. Orang Orang lidah Jepang mereka nggak tuh bisa nggak ngomong cocok L. ngomong bahasa Inggris gitu. Hmm. Nah, tapi handphone GR pon. ya N2 tadi salah satunya adalah visa Jigenkoku. Tapi ada satu lagi alternatif. Ada yang tahu apa? Oh ya, Tahu. lupa Saya sensei. kan nggak mau ke Jepang, saya mau di Indonesia aja, boleh nggak? Boleh. Ada alternatif kalau misalnya kalian tetap ingin kerja di Indonesia gitu dengan N2, kalian bisa jadi interpreter Ah, Apa? soka soka Oh, soka. ya atau penerjemah. Jemah Jemah. Oh tadi, iya ya benar-benar. yang tadi Hmm. banyak Di- perusahaan Jepang. Jadi kalian nggak ke Jepang tapi di Indonesia gitu ya. Jadi penerjemah dokumen gitu ya, penerjemah dokumen aja lumayan, kalian nerjemahin satu halaman aja bisa ratusan ribu. Itu satu halaman gitu ya. Wow. Yang di mana saya nerjemahin satu halaman aja paling cuma butuh 10-15 menit juga beres. Oh, Saya dibayar 100.000. Waktu itu pernah saya nerjemahin dokumen itu total 10 halaman. Itu saya cuma ngerjain 1 jam. Jadi saya 1 jam itu ngehasilin 2 juta. wow. Gitu ya. Itu penerjemah dokumen. Itu baru penerjemah dokumen. Ada satu lagi interpreter. Belum Interpreter itu orang yang kayak gimana? Banyak sensei. Menginterpret bahasa apa ke bahasa mem- lain. Jadi beda dengan menerjemah. Jadi agak sedikit beda gitu bahasanya. Mm. Ya intinya penerjemah lisan lah gitu ya. Secara langsung udah saya. Langsung gitu ya. Penerjemah langsung gitu ya ngomong gitu. Dan Oh, si ini ngomong sama ini. ada yang tahu kira-kira biasanya interpreter itu dibayar berapa? Interpreter bahasa Jepang ya? Di Indonesia sekitar 30 sampai 20 juta sensei yang saya tahu. 30-20? Apalagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan gede sensei ya Jepang ya, contohnya ya. Kayak spare part gitu mungkin mahal. Mungkin yang kata di PT-PT gitu ya, Sensei. Iya, Misalkan lagi bisa. meeting atau apa Ya, gitu ya. Hmm. ya. Karena Oh, dia salah gambar pun semili pun jadi duit itu, maksudnya gitu loh. Salah nerjemahin satu huruf pun itu kacau artinya gitu sensei. Mungkin gitu sensei, makanya dibayar mahal. Nggak sembarangan orang gitu. Kalau nggak salah ya. Ambil contoh lain. Itu kalau di PT-PT ya ada yang kayak gitu ya. Di PT-PT yang besar. Contoh senior kuliah saya, ada yang dia kerja di Asta Honda. Hmm. Dia jadi Hmm. interpreter juga di sana, ada sekaligus penerjemah. Gaji dia memang Aduh. gede, lumayan 2 digit. Ya. asrama karyawan biasa Ada gede. satu lagi. Contoh lain yang mungkin kalian nggak tahu. Ya. Apa? Jadi interpreter yang dibayar harian. Karena Ah, atasan saya sekarang gitu, atasan saya di Wagumu sekarang gitu, dia pernah jadi interpreter juga. Dibayar berapa coba? berapa? 18 juta per hari. Wow. Dia Ya di ampun. Kali 30. ya nggak sampai Duit KB dah. biasanya di 3 hari atau 4 hari gitu ya. Jadi kalian 4 hari ngasilin berapa puluh juta tuh gitu ya. Itu jadi interpreter di Indonesia karena dibayar segede itu gitu ya. Makanya banyak orang Indonesia yang mungkin dia nggak lulus sarjana tapi dia punya N2, mereka udah nggak peduli lagi sama gelar-gelar sarjananya. Hmm. Wah, berarti kita ngejar. Hmm. Cuman ya Ayo teh, semangat teh. Ngejar teh. Ayo kita kejar. Kejar aja dulu. Kejar aja dulu. terakhir N1 itu sebenarnya cuma ya nggak banyak sih sebenarnya yang memang bisa di ini dari N1 karena memang lulusan N1 itu nggak begitu apa namanya, ya anggap aja mereka yang bahasa Jepangnya udah lebih bagus gitu ya, bahkan sampai sekarang itu banyak orang yang nggak terlalu ngejar N1 banget gitu ya. Ngejar. Rata-rata yang udah N2 tuh ya udahlah gitu, cukup kok untuk kerja doang gitu ya, banyak yang mikir Kalau N1 bisa jadi kayak dosennya Bang mungkin, saya nggak apa. tingkatnya kayak gini sih, ada satu visa yang memang Heeh. butuh N1 yaitu visa startup. Startup. Ya, jadi kalian bangun perusahaan di Jepang gitu ya. Wow. Taruh tuh udah awal titik. Jadi saco itu. Udah itu. Okane mochi. Ya, ini lumayan apa namanya, jalannya lumayan panjang untuk yang ini. Jadi memang nggak banyak orang yang tahu juga. Saya pun nggak begitu tahu banget ya gitu ya, detailnya kayak gimana untuk visa startup ini. Cuman saya dengar-dengar visa startup ini memang butuh N1. Tapi ada Indonesia yang ngejar N1 ya? Banyak. Banyak kok. Banyak. Sensei juga mau ngejar N1 itu sensei. Oh iya. Cuma Iya. ya balik lagi N1 sama N2 gitu sebenarnya ya Ya N2 beda jauh. untuk kerja doang gitu ya. Kalau misalnya cuma sekedar kerja doang, N2 pun harusnya udah cukup.
Tapi ya kalau Hmm, ada yang lebih tinggi kenapa sih enggak gitu ya? Anggapannya iya kayak gitu. iya. Hmm. Toh Hmm. satu lagi kok, tanggung itu satu lagi gitu kan. Nanggung Tanggung satu lagi, Iya. tanggal lagi untuk lah. tamat Biar hatam gitu ya belajarnya gitu. Nah, hatam. makanya banyak orang yang udah N2 ya mereka tetap nyicil gitu. Tapi rata-rata ya belajarnya nyantai kayak saya. Saya pun ngejar N1 ngejar kok, tapi nyantai belajarnya gitu. Bener kan? Di Berarti kerjaan nggak saya, ngejar, di kerjaan saya N3 berarti udah cukup gitu. Hmm. Jadi nggak N1 lari berjalan, ngejar tapi jalan aja lah gitu pelan-pelan lah. santai. Karena lumayan ya. Jogging aja jogging gitu loh. N1 itu lumayan soalnya ya. Heeh. Kalau kita kalau kita lagi ngesot-ngesotnya Hmm. Karena memang gini ya, jatuh fase- ini saya sambil sharing-sharing ya, fase-fase belajar bahasa Jepang itu rata-rata semangat-semangatnya itu di N5, N4. Bener. Ya. Di N3 itu rata-rata orang-orang udah mulai rada-rada males-malesnya itu udah kelihatan banget. Karena yang ngerasa Mm-mm. udah lumayan jago tuh bahasa Jepang. Oh, saya udah N2 udah ngerasa enak nih ngomong-ngomong gitu. Ya. Jadi Iya iya. fase-fase Iya, biasanya jadi orang-orang udah masuk fase-fase gak apa-apa lah nyantai-nyantai lagi dah gitu ya. Toh saya udah N4 juga kok udah lumayan lah bahasa Jepang saya gitu ya. Udah ngerasa kayak gitu. Meskipun itulah manusia sensei. belum gitu tuh sebenarnya. Merasa puas diri, Nggak merasa nyaman aja di titik itu gitu. Ya, gitu. Padahal N3 nggak itu mau keluar dari awal. zona nyaman. Nah, N3 itu adalah awal. Awal kalian boleh ngerasa udah lumayan oke bahasa Jepang kalian. Ya, karena N3 itu anggap aja fase conversation level lah gitu bahasanya gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Makanya sok kalau kalian ingin belajar bahasa Jepang dan ingin ya minimal ngobrol sama orang Jepang nyaman lah gitu ya, bisa enak lancar ngomong bahasa Hmm. Jepang, paling minimal kejar N3. Tapi kalau ingin sampai fokus kerja kalian di bidang-bidang bahasa Jepang atau yang memang menghubungin Indonesia sama Jepang, N2 kejar paling minimal. Syukur-syukur N1. amin. Yuk, Apa semangat yuk. Yuk, ini ya? Apa namanya? Saya kalau bikin analogi ya, saya bikin analogi kalau N5 itu seakan-akan kayak lulusan SMA atau SMK ya. Jadi lulus N5 itu Oh, lulusan SMA atau SMK ada pilihan kerja gitu. Tapi masih terbatas gitu kan ya. Terus Oh, berarti kita lulusan bukan TK N4, ya? lulusan N4 enggak beda beda. Ini analogi doang. Ini Oh, lulusan N5 itu seakan-akan kayak kalian tuh lu punya N5 terus kalian nyari kerja dengan oh, sertifikat N5 gitu ya. Itu udah kayak kalian agak. lulus SMA atau SMK nyari kerja ada. Tapi mungkin lebih susah lah gitu dapatnya gitu kan ya. Karena kalah gitu Hmm. kalah apa namanya sama lulusan diploma Usia. tuh. Yang udah Mm-mm. udah kayak diploma tuh kalian udah punya skill khusus mungkin yang bisa dipamerkan di tempat kerja kalian nanti. Yaitu ya N4 ya. Lulusan N3 itu ini bukan analogi, bahkan dari pemerintah pun udah menyetarakan bahwa lulusan apa kalian kalau ikut apa lulus S1 ya, S1 kuliah itu minimal kalian lulus N3. Meskipun banyak sih lulusan S1 bahasa Jepang itu yang enggak ya skillnya enggak setara N3. Ya gimana aja gitu kan. Lulusan programmer gak bisa ngoding ada gak? Banyak gitu. banyak. Yang Banyak. lulusan akunting tapi masih bingung pakai Excel ada gak? Ada gitu banyak. Ada. ya banyak. Kan? Nah sama Bahkan gitu kadang cuman itu doang. Ada sensei lulusan engineering tapi nggak bisa pasang mesin sensei. ya kan. Nah bahasa Jepang pun sama gitu ya kayak gitu lulusan bahasa Jepang sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang tapi bahasa Jepangnya mungkin baru level N5 N4 ya ada juga banyak sebenarnya. Hmm. Itu N3 ya jadi N3 itu ya udah bahkan secara dari pemerintah langsung pun udah menyetarakan gitu yang kalau lulus S1 ya kalian minimal punya N3 tuh gitu. Jadi ujung-ujungnya ya mahasiswa-mahasiswi di lulusan bahasa Jepang itu dipaksa ikut tes kesetaraan dengan N3. Judulnya Hmm. kesetaraan tapi sebenarnya nggak setara. Ya yang penting lulus gitu kan. Terus N2 itu ya S1 plus gitu. Jadi lulusan S1 yang cum laude misalnya gitu ya. Yang wow ini lulusan S1 IPK-nya yang 4,0. ya. Eh, 4,0. jadi yang apa IPK Master. terus wow udah punya pengalaman kerja atau kayak gimana gitu yang wah bagus banget lah ini. eh Apa itu tadi yang nanya? Apanya? Iya sensei ada di chat tanya sensei. Ada yang nanya sensei di chat. Ada yang nanya sensei. Got it. Saya pernah nanya sama LPK yang live di TikTok. Saya tanya LPK-nya udah SOM atau in Japan, terus dijawab kalau LPK yang kerja pakai visa Tokutegi no LPK-nya nggak harus SOM Japan.
Tapi dia bilang udah terdaftar di Disnaker. Itu gimana? Ya coba dicek aja teh. Hmm. Biasanya di linknya ada tuh di websitenya. Kayaknya Biasanya sih yang ada, itu tuh. kalau memang dia bilang udah terdaftar di Disnaker, coba aja cek kalau mau masihin Mm-mm. di Disnakernya. Saya pun lupa-lupa inget ya di mana sih cara ininya. Tapi kalau Ada sensei. ada, minta aja ke sananya gitu. Ada nggak nih di apa? Saya bisa ngecek di mana nih Ada udah websitenya di Disnakernya Sensei. gitu, kalau mau. Ada Hmm. Kemnaker SO ada. Kalau nggak tulis nama LPK-nya udah SO atau belum gitu di situnya ada. Ya, harusnya ada. Sekarang mah udah lebih gampang lah yang kayak gitu. Iya. Gitu. Cuma saya lupa linknya gitu. Saya lupa waktu itu dicari di mana ya. Saya pernah ini. Udah lama saya sekarang udah nggak megang kerja di bagian-bagian gitu soalnya. Ya, itu. Saya lanjut. Ada nih linknya di ini data SO Kemnaker sensei. Ada di Google. Nyari di Google pun harusnya langsung dapat kok. Iya dapat. Udah Gitu. banyak ini yang Ya. terdaftar. Jadi N2 setara S1++ dan N1 itu setara dengan S2 lah. Karena ya udah elit lah, udah masuk ke ranah bisnis gitu kan ya. N1 udah bisa bikin bisnis di Jepang. Kayak gitu. Ya ini sekadar analogi. Tapi memang ini yang membuktikan bahwa banyak orang yang udah punya N2 atau apalagi N1, tapi dia nggak punya ya dia nggak sarjana gitu, nggak diploma. Mereka jadi nggak peduli lagi sama gelar-gelar sarjana mereka. Ya udahlah gitu. Saya udah punya N2, saya kerja jadi interpreter atau penerjemah aja harusnya udah bagus kok. Karena mereka udah dapat gaji yang cukup besar gitu ya untuk Tapi jadinya tuh tujuannya jelas ya Sensei ngejar N2 Iya. daripada misalkan mau kuliah S1, kuliah apa ya gitu. Misalkan gitu kalau belum ada pengen kuliah naon gitu. Misal gitu. Contoh ya itu. Contoh. Opsi Ya opsi lah gitu ya. opsi lah Atau enggak untuk untuk kita-kita yang belum untuk aku gitu yang kagak ngejar kuliah ya kejar inilah. yang penting kan istrinya udah di Jepang. Istri Suaminya maksudnya. aku Ya, selain JLPT Salah seperti sensei. itu, sebenarnya ada lagi yang lain nih. Kayak ada NATES ya. Ada NATES, ada juga JTES. Ada juga JLCT gitu ya. JLCT yang baru. Ya, ada JLCT, terus ada juga BJT, salah, saya tipe. BJT gitu ya. Business Japanese Test ini biasanya untuk menyatarakan N2 biasanya. Baru BJT. dengar. Terus ada juga satu lagi EJU, ini yang buat mau kuliah ke Jepang. EJU bakal jadi kewajiban. Ya, singkat kata ini SBMPTN tapi pakai bahasa Jepang. Ya, jadi yang dites itu bukan hanya bahasa Jepang tapi matematika, ya, bahasa Inggris emang enggak sih? Matematika, terus apa? Ya IPA, IPS tergantung nanti kalian jurusannya di sana apa gitu ya. Mau kuliah di sana. Ini EJU. Kayak si Jerome ya Sensei. Ya, Siap. EJU. Di Ya, Jerome jadi benar. yang mau kuliah ke Jepang ini EJU akan jadi kewajiban. Ya, kayak gitu. Bisa jadi ada lagi. Cuman mungkin yang lumayan populer di Indonesia sih bisa jadi ini. BJT pun sebenarnya dibilang populer enggak sih? Kayaknya jarang banget gitu apa yang tahu BJT. Tapi sisanya kayak NATES, JITES, JLCT, EJU kayaknya banyak yang tahu. Gitu. Ya. Ini mungkin sekilas ya ada hal-hal yang ingin saya share lah mengenai JLPT dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya gitu ya. Ya, dan saudara-saudaranya gitu ya. Di luar Sensei, ini ngejar N2 berat banget nggak? enggak sih sebenarnya. Enggak. Bilang kalau pertanyaannya kayak gitu ya, saya mau nanya lagi ke kalian. Kalian belajar bahasa Jepang berat gitu? Enggak. Bohong. Penasaran. Katanya bohong. Enggak Lumayan. salah lagi. Kepaksa aja karena suaminya yang nyuruh sensei. Ya kan? Saya malah mau nanya balik ke kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, itu berat gak sih? Saya bakal nanya balik ke kalian. Emang belajar bahasa Jepang jadi apa sesuatu yang memberatkan kalian kah? Gitu. Kalau saya sih waktu itu karena memang saya hobi juga ya dan saya senang di Jepangan, saya belajar bahasa Jepang malah jadi happy aja gitu ya. Saya malah jadi kayak apa namanya? Mendalami apa yang saya senengin selama ini gitu. Saya enjoy gitu belajar bahasa Jepang. Sampai N2 pun ya enjoy aja sekarang gitu. Saya lanjut nyicil belajar N1 pun ya saya bawa enjoy gitu. Bisa saya bawa enjoy kayak gini. Nah, setiap orang mungkin beda. Ya, makanya saya
punya pertanyaan ke Mm. kalian jadinya gitu ketika kalian nanya kayak gitu ke saya. Emang menurut kalian jadi sebuah tekanan belajar bahasa Jepang? Gitu kan? Kalau Nah, aku sih kayaknya kalau online kayak gini enggak sih Sensei, tapi kalau nah, untuk masuk lembaga kayaknya aku mah tertekan. ya kan? Ada orang-orang yang kayak Kayaknya gitu. tertekan banget gitu. Makanya ya Tapi waktu kalau kayak gini kan fleksibel gitu, banyak waktu, terus santai, nggak terlalu apa sih, nggak Bisa terlalu misalkan ngomong kamu tuh anak ya. harus nah, nggak usah bisa sambil ngurus anak di rumah gitu kan? Iya, bener sih, Bang. Dengerin Zoom iya. gitu kan? Ya, itu Tapi Itu memang. kita ada maksudnya Hmm, ada gitu, ada yang masuk gitu Sensei. Tapi aku kalau di LPK kayaknya enggak deh. Kayaknya hmm, itu yang bikin mungkin banyak orang bilang katanya bahasa Jepang itu stres, bikin stres atau kayaknya bukan masalah belajarnya deh itu mah. Mungkin ya, yang masuk-masuk lembaga deh kayaknya. Tes masuk fisiknya tempatnya kali berarti. yang salah. ya Iya. apa namanya? Ya di sana itu di luar sana konten-konten kreator itu banyak yang Mm-mm. konten kayak gitulah. Bilang soalnya katanya Yang seakan berat-berat, kan belajar bahasa susah. Jepang berat banget, tekanan banget, apa Heeh. gitu ya. Bahkan bikin sampai kanji ternyata banyak banget, males gak sih? Tap- Apa Tapi gitu? kalau konten creator yang TikTok yang dia pakai jalur mandiri malah dia bilangnya enjoy katanya. Iya, karena memang dibawa enjoy aja gitu, ngapain dibawa stres gitu ya. Mungkin Belajar. kita kalau misalkan bab 25 di LPK kayaknya juga aku stres sih. Stres tuh banyak pikiran orang rumah. Iya. Ya, apa ya? Realita aja, Teh. Realitanya emang begitu sih. Pikiran. Ya mungkin ya bisa juga kan jadi jauh dari anak juga. Maksudnya Ya, stres itu gitu. itu stres itu. Itu Ya tapi kan biasanya. kalau di LPK mah kita dipaksa gitu loh. Misalkan, nih Nah, kamu hari ini harus jam segini tah gitu. hmm, itu Harus mungkin. sudah tahu, harus gitu gitu. Hmm. Karena ya balik lagi ya, biasanya tempat-tempat lembaga kayak gitu mereka memang udah apa namanya masang standarnya itu semua orang harus sama gitu ya. Kalau di Mm-mm. ya kita wagumu ngerti lah gitu ya, ya semua orang mungkin pace-nya beda-beda. Hmm. Makanya saya memperbolehkan sok gak apa-apa gitu ya kalau misalnya ada yang telat gitu ya ngerjain kuis-kuisnya dan saya waktu cek pun Nah ternyata iya gitu. tinggalan gitu ya. Dan ya silahkan gak apa-apa takes your time aja gitu ya. Hmm. Saya buat buat Yes. deadline pun sebenarnya bukan semua orang harus ngejar deadline-nya ya enggak juga. Cuman ini target kita nih, target kita coba yuk, Hmm. mungkin kita kejar target ini gitu ya. Kalau nggak kekejar juga ya, oke silahkan gitu, nggak masalah, take your time gitu. Kan kalau di LPK mah kan nggak kekejar Nah, dihukum, cenah. gitu, ya kan? Makanya Salah di satu soalnya dihukum. dari situ mungkin ya. Nah, ya saya belum pernah ngerasain masuk ke lembaga LPK langsung gitu ya, LPK Mm. yang memang seketat itu. Tapi memang benar ya, saya pernah apa namanya, ada kenalan lah gitu yang memang kerja di Mm. lembaga-lembaga yang apa namanya pendidikannya memang strict. Dia di Bandung juga. Saya masih kenal nama apa lembaganya gitu ya. Cuman memang dia udah SO makanya ya bagus lah gitu. Cuman cara ngedidiknya itu memang lumayan keras gitu ya. Karena balik lagi Gino Jisusei itu memang perlu mental yang sangat kuat. Ya, Gino Jisusei magang. Ya, di antara Mm. semua bisa ya bener sih memang Tokutei Gino pun kita memang dituntut punya mental yang kuat gitu ya. Mental. Tapi kalau dibanding Mm. gitu ya, magang dalam kondisi kalian itu posisinya udah paling bawah loh di situ. Magang coy gitu. Wajar dong kalau misalnya atasan kalian marah itu marah banget gitu ya. Terus kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak yang kurang diperhatiin atau gimana ya wajar dong. Kalian itu posisinya magang gitu. Kalau di tempat kerja itu udah paling bawah itu magang. Hmm. Mm. Mm. Sedangkan SSW atau Kodegino itu kalian udah dianggap pekerja asing yang Mm. profesional lah di situ tuh gitu. Makanya kalian tetap diperlakukan bagaikan pekerja biasa gitu ya di sana. Makanya tetap Mm. butuhkan mental kuat, tapi nggak se nggak se Nggak ya, separah. magang gitu ya bahannya kayak gitu. Mm. Hmm. Karena memang kerja di Jepang nggak enak, betul ya. Tapi ya bisa aja dibawa enjoy gitu ya. Hmm. Orang apa atasan dimarahin atasan, oh saya harus, aduh di atas dia marahin terus sama atasan. Kalian dibawa pikir ke rumah overthinking ujung-ujungnya bunuh diri ya jangan sampai gitu juga kan. Karena orang Jepang Amit. banyak gitu. Ya mungkin nggak asing, mungkin pernah nggak denger juga ada cerita ada hutan tempat orang-orang Jepang bunuh diri. Ya Mm. Cenah. tempat kayak gitu kan ya. Hmm. Di Bunuh Jepang diri sama ada hutan buang ibu. ya angka bunuh diri di Jepang itu tinggi banget gara-gara stres apa kerjanya. Ya, ya gajinya gede bener, gajinya gede tapi ya dengan tekanan yang lebih tinggi wajar dong gitu ya. Nah,
itu yang membuat tempat kerja di Jepang, kerja di Jepang itu memang gak senyaman yang mungkin banyak orang bilang gitu. Woi, kerja di Jepang tuh, ada BGM kayak gitu. Terus tiba-tiba ngerasa, oh lembur, 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 lembur. Wajar dong, ya. Beda budaya kerjanya. Bahkan ada yang katanya shift 3, shift malam, yang sampai dia pulang ke Indonesia katanya shift 3 teman aku, Sensei. Shift malam terus sampai 3 tahun itu. Ya, itu hal yang Wow, kataku tuh. serius. Tapi Bayangin gede tiap gajinya hari itu. bergadang. Jepang. Iya, tuh teman aku. Gajinya gede. Ya emang gajinya gede, tapi kan untuk kesehatan. Dalam kasus kayak gitu balik lagi, ya tanyain ke dia, udah pernah nyoba nolak gak? Nah, Iya ya. Tapi karena kan dibilang ke mau. aku, Ya kadang-kadang karena Cina kita shift 3 orang asing mulu, gitu ya. Cina. Karena kita orang asing yang memang kondisinya ya taulah gitu ya. Kita orang asing yang kerja di Jepang gitu ya. Jadi kita tuh kayak apa takut buat nolak gitu ya. Karena ada juga Oh, bisa jadi mana cewek. maksudnya kayak gitu gitu. Nggak bisa nolak orangnya. Jadi ya ujung-ujungnya dipasang di shift-shift yang ya bisa double shift atau triple shift. Gak mau. Ya gitu gitu. Kalau jadi orang yang nggak bisa nolak sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Karena saya pun Tapi pernah, kalau 3 tahun, saya pernah kayak aku gitu juga juga. tadi pertama kaget, Sensei. Kamu beneran? Iya, serius katanya. Lah aku aja kataku yang misalkan shiftnya shift 3-nya gantian gitu, yang kadang seminggu sekali aja malas banget shift 3 kan. Ya, Harus nahan ngantuk. Ini ya 3 dia nggak bisa, tahun. berarti tipe orang yang nggak bisa nolak karena apakah dia memang Oh, nggak enakan atau mungkin nggak tahu cara atau nolaknya bisa jadi. Ya. Nah, itu jadi PT makanan yang sih waktu bahasa itu. bagus ya. Kalian wajib benar-benar bisa dulu bahasa Jepang. Jadi minimal kalian ketika dipekerjakan Oh nggak iya benar ya. kalian bisa nolak gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Saya udah kerja segini itu. Saya kemarin udah kerja segini, kemarinnya juga masa hari ini gini juga dong gitu. Nggak bisa gitu dong gitu. Kalian bisa ngomong gitu kan kalau bisa bahasa Jepangnya. Hmm. Iya sih ya, bisa negosiasi. Kita negosiasi kalian minimal, oh hari ini tolong jangan dulu deh, besok gak apa-apa atau gimana. Minimal ya bisa meringankan kerjaan sendirilah gitu kalau misalnya bahasa kalian udah dapat mah. Kan itu yang saya lakuin waktu di Jepang. Posisi saya magang waktu itu, karena waktu itu saya magang ya, PKL gitu ya. Masuknya kayak gitu, praktek lapangan kerja gitu. Hmm. Jadi tetap magang gitu posisi saya itu. Tapi karena bahasa memang saya udah cukup bagus untuk bisa ya bernegosiasi gitu ya dengan atasan saya ya. Ketika saya dikasih shift yang berlebihan ya, saya bisa negosiasi. Hmm. Loh kok kayak gitu ya? Cina, mohon maaf itu saya kemarin udah kayak gini, udah kayak gini lagi. Hari ini kayak gini lagi, kayaknya lumayan berat nih. Bisa nggak kalau misalnya kayak gini lagi, mungkin besoknya gitu, hari ini boleh nggak bisa minta buat bisa istirahat dulu nih, misalnya atau gimana ya? Saya bisa ngomong gitu, gitu. Dan itu saya lakuin. Hmm. Ngerti kok mereka itu, ya mereka berusaha ngerti kok gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngomongnya gimana dong, ya kan? Nggak berani ngomongnya, nggak bisa ngomongnya, ya makanya itu ilmu bahasa, ya. Sebelum ke Jepang, paling minimal N4 itu bukan sekedar cash copy yang dimiliki oleh Wagomu gitu. Itu memang beneran gitu. N4 aja belum tentu kalian berani ngomong gitu. Saya yakin sob. Di antara kalian udah N4, weh, berangkat ke Jepang atau ke Tegino. Dikasih shift banyak kayak gitu, belum tentu kalian berani ngomong kayak tadi yang saya sebutin. Ya, saya yakin. Sebagian dari kalian mungkin ada yang, aduh, enggak deh. Aduh, enggak deh, takut dimarahin. Aduh, enggak deh, takut dimarahin. Ya, memang dalam bernegosiasi pekerjaan itu memang nggak hanya sekedar ngomong, aduh saya capek atau gimana ya, nggak bisa ngomong gitu juga ya. Di Indonesia pun sama kan? Iya, iya. Ya Harus kan? profesional. Ya, tetap kita harus berusaha profesional gitu ya. Jadi ketika kita mau bernegosiasi, kita harus lihat dulu kondisinya gimana. Nah, terus kita negosiasinya gimana gitu kan ya. Kita harus tetap perhatiin itu. Kata-kata yang kita pilih gimana. Nah, alur-alur pembicaranya harus kita arahin dulu dari mana ke mana dulu. Ya. Orang yang nggak bisa kayak gitu pasti kesulitan gitu ketika kerja di Jepang. Serius. Ya oke gitu, lembur 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 dapat uang lebih oke sih gitu. Kalau nggak gitu ya. Karena ada aja sih black company di Jepang, ada aja ya, sebanyak apanya saya nggak bisa bilang. Karena saya sendiri pun nggak punya datanya, jadi saya nggak bisa bilang banyak banget atau dikit atau gimana ya. Tapi ada, dan kita nggak tahu kita kebagian ketika ke Jepang itu kita kebagian yang black company atau yang enggak gitu ya. Makanya tetap sebelum ke Jepang mentalnya kuatin dulu.
Gitu, guys. Jadi kalau Fisik sensei, mental sama fisik. ya apa namanya? Ya ini sekarang marak lah gitu ya Gen Z gitu ya. Saya nggak mikir gitu kok di Wagom pun ada Gen Z yang mungkin saya lihat performansnya bagus gitu ya. Makanya saya nggak 100% percaya dengan yang bilang Gen Z itu pemalas atau mungkin dikit-dikit mental health gitu. Tapi mental-mental yang kayak gitu yang dikit-dikit mental health atau kayak gimana bisa jadi di Jepang nggak cocok gitu. Nggak cocok. Iya sih. Bikin Ya, nama jelek Indonesia sensei ya, nantinya. ujungnya malah kayak gitu nanti. Ya capek, bener yang namanya kerja itu capek gitu. Orang Jepang itu memang udah punya mindset kayak gitu. Yang namanya juga kerja lah, capek lah pasti. Kalau nggak capek, liburan namanya. Liburan aja capek Ya, sebenarnya. kalau nggak capek tidur namanya sensei. Ya, liburan aja Liburan juga capek. butuh duit. Ya. Tambahan tim Eh, Gen Z tuh ikutan TikTokan doang. ya, so ya di sini mungkin kalau ada yang ngerasa lah gitu ya saya pahit-pahit semoga jangan ada lah gitu ya di sini yang Ya, apa ngerasa bahwa kayak kerja berat dikit aja langsung aduh saya harus healing, aduh saya harus ini. Di Jepang itu it's not working ya. Di Jepang bisa jadi nggak akan bisa kayak gitu ya, ya. makanya Orang Jepang pun kalau liburan sensei belum ke Jepang gitu nggak ya. kemana-mana sensei. Ya, apa weekend saya boleh liburan nggak belum tentu, bisa jadi weekend kalian disuruh bawa laptop. Hmm, Ya. kerja. Eh, so gak apa-apa lah ya itu memang beda beda banget si apa namanya budaya kerjanya. Jadi tolong kalau misalnya kalian udah melangkahkan kaki kalian untuk menginjakkan kaki kalian di Jepang, buang mindset bahwa kalian bisa hidup enak buat kerja di Jepang. Enggak, Jangan berpikir enak, itu pikir berat. pahitnya sensei. Eh, tapi tetap dibawa enjoy. Saya bilang kayak gitu, tetap bawa enjoy, jangan dibawa stres. Keras kerja di Jepang, betul. Tapi dibawa stres malah makin stres lagi. Jadi udah bawa enjoy aja ya, kerja mah gini gitu. Ih, Ya gitu aja gitu. Hmm. Ya di sini juga mungkin ada beberapa yang, aduh saya sering lembur di Indonesia juga. Kalian pun tetap kan berusaha untuk mengenjoykan diri kalian kan. nah, Ya kerja namanya juga gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya. tinggal ngopi sensei. Hmm. Pusing tinggal ngopi. Sekilas aja mungkin ya. Kita mau coba sedikit aja bahas yang mungkin di bab 22 sama 23. Oke Karena sensei. sebagian besar udah dibahas juga sebenarnya. Karena kan di bab 22 23 itu banyak yang bilangnya itu kayak kata benda plus kata benda ya, kata kerja plus kata benda ya. Di mana ya ini kata kerja bentukku ya plus kata benda yang ini udah dibahas di minggu kemarin sebenarnya. Minggu kemarin lagi tuh malah. Nah, ya. Ini bahkan udah kebahas gitu ya yang di bab 22 itu. Hmm. So dibilang baru nggak juga sebenarnya. Ya, ini udah pernah kita bahas bentuk U plus kata benda atau bentuk ta plus kata benda ini. So, saya akan coba kopasin aja langsung ke sini ke bawah gitu ya. Ini di bab 22 ya. Terus kalau di bab 23 mungkin di bab 23 pun ya ini sama ya ini gitu sebenarnya. Eh, bentuk ta plus kata benda plus apa bentuk A plus naik yang kata benda ini pun sama gitu ya. So, secara garis besar dua bab ini itu kebanyakan ngebahas Mengulang ya, yang Sensei. kita bahas gitu. Hmm, ada tambahan dikit yaitu kata kerja bentuk da plus ra ya tara ya gitu ya. Titik-titik aja ini kalimat kedua misalnya. Ini tuh kesannya kayak kalau ya kalau A maka B gitu ya kesannya kayak gitu. Hmm, jadi kayak ada kalimat kayak gini nih. Apa? Gak salah. Hmm, Gakko misalnya itara misalnya apa? Gakko itara hmm, densha de misalnya ikimasu misalnya. Ada yang tahu artinya apa? Kalau mau Ke sekolah. ke sekolah naik sepeda sensei. Beda Saya dikit. pergi kayak ke sekolah karena Tara tuh. Jadi kayaknya kayak kita ngejelasin sebab akibat di sini. Jadi Kalau kalimat mau ke pertama sekolah, yang di sebelum tara jadi naik sepeda. ini adalah sebabnya. Akibatnya adalah yang kalimat setelah taranya, setelah koma biasanya. Makanya di sini ada gakoe itara, berarti
kalau misalnya gitu ya, kalau Kalau pergi ke Pergi sekolah, ke sekolah, naik sepeda, aku naik sepeda. naik sepeda. gitu pokoknya dah. Setahu Hmm. saya Sensei. Tapi kalau ke tempat lain bisa jadi nggak naik sepeda gitu kan ya. Tapi kalau naik sepeda itu biasanya saya naik sepeda gitu. Kalau ke sekolah itu saya biasanya naik sepeda gitu kan. Terus kalau apa Ke namanya? tempat lain. Eh, Karuite. ano restoran de tabetara misalnya gitu kan ya. Hmm. Nasi Kuruma de ikimasu. enggak gini aja, nasi goreng. Oh, Ah, mas Nasi misalnya. goreng. Apa nih? Ada yang tahu artinya? pergi ke restoran. Kalau pergi ke restoran, Tabe berarti kalau makan. Kalau makan makan Kalau makan di ke restoran, di restoran, restoran, aku makan nasi goreng. ya berarti restoran itu ya, aku makan makan Nasi nasi goreng. goreng. goreng gitu kan. Jadi tara-tara ini tuh kayak kalau gitu ya. Kalau A maka B, kalau A maka B. Kalau makan di restoran itu saya makan nasi goreng. Kalau di tempat lain mungkin saya nggak akan makan nasi goreng gitu. Jadi kayak udah favorit gitu misalnya. Jadi tara-tara ini tuh untuk nyebutin Gimana? sebab akibat gitu ya. Ada sih versi lainnya gitu ya sebenarnya. Ada sih versi-versi lain gitu ya. Nanti di apa di N4 kalian ketemu juga tuh. Taberuto ini dan macem-macem lah gitu. Tapi di N5 setahu saya memang baru satu dulu yang si Tara ini doang nih. Yang untuk apa? Untuk sebab akibat itu. Gitu. Mungkin ini doang yang baru bisa jadi gitu. Seingat-ingat saya. Ya. Karena yang ini sebenarnya udah pernah dibahas juga sama kita di minggu-minggu kemarin. Tapi gimana sampai sini? Ada yang tanya dulu kan nih untuk yang Tara atau mungkin ada yang masih kurang paham untuk yang ini gimana? Kayak gini kan Taberu Toki kita nih. Taberu Toki. Itu bentuknya kan makan tokinya waktu gitu kan ya. Berarti ketika makan gitu kan ya. Terus apa lagi? Tabeta tabeta gohan gitu kan ya. Nasi yang telah dimakan gitu kan. Terus yang nai plus kata benda pun ya sebenarnya tabenai apa? Tabenai Gohan. gohan boleh samain aja ya. Jadi nasi yang nggak dimakan Tidak. gitu. Nanti makan. Nasi yang nggak dimakan itu nangis nanti nasi yang nggak dimakan tuh. Jadi dihabisin gitu. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini ya sesuatu yang udah pernah kita bahas. Tapi make sure lagi nih gimana? Ada yang kurang paham nggak untuk ini? Ini materi 2 bab ini tuh cuma segini loh. Kosakatanya pun cuma dikit kan? Ya, ini kita udah masuk ke udah masuk ke fase-fase sisa sebenarnya. Makanya saya apa namanya diselip-selipin sharing-sharing ya tadi di awal-awalnya. Minggu depan pun sama. Saya mungkin akan selip-selipin juga sharing-sharing kayak tadi. Ya. Gitu. Tapi gimana? Secara keseluruhan ada yang tanya dulu nggak nih? Sebelum saya bikin kopi. Ya. Buat batch yang berikutnya. Habis ini ada batch lagi kan ya? Biar gak ngantuk saya ngajarnya. Gimana? Nggak ada? Oke. Bingung mau nanya apa? Kalau nggak ada mungkin ya nanti gak apa-apa lah bebas ya kalau misalnya pas belajar lagi atau lagi review-review tiba-tiba nemu oh kok kayak gini ya oh kok kayak gini ya nggak apa-apa sok WA saya aja ya WA saya atau WA di grup sih aman harusnya. So saya tadi bahas informasi-informasi tadi ya. Ya sebenarnya dengan alasan yang gimana ya caranya siapa tahu bisa naikin motivasi kalian gitu ya untuk belajar bahasa Jepang ya. Oh udah N2 bisa kayak gini nih. Oh kalau udah N1 bisa kayak gimana gitu ya. Siapa tuh bisa naikin lah motivasi-motivasi kalian untuk belajar untuk lanjut gitu ya. Jadi nggak akan stop di N5 gitu, lanjut ke N4, N3 atau bisa jadi N1-nya gitu ya. Sekaligus ya ada informasi-informasi yang ngebuang ratusan juta gitu ya.
ke lembaga. Nah, yang kayak gitu-gitu juga, eh ya balik lagi, saya nggak mau juga ada yang kejadian kayak gitu ya di antara kalian. Ke Disnaker cari aja yang udah SO kayak gimana gitu ya. Di website yang nyari di Google harusnya udah dapet. Harusnya sekarang udah dipermudah lah gitu, nggak akan sesusah kayak kemarin-kemarin waktu zaman-zaman teman saya. Itu waktu zaman-zaman teman saya memang belum ada tuh website yang Disnaker yang kayak gitu. Makanya teman-teman pun belum ada yang tahu tuh gitu. Gimana caranya ngetes atau ngecek ini tuh udah SO atau bukan, ini bisa dipercaya atau enggak, itu memang masih susah banget ngeceknya gitu. Sekarang alhamdulillah udah lumayan mudah ya. Iya. So, gimana? Terakhir, ada yang ingin didiskusikan lagi nggak? Nggak ada? Oke, atau kalau nggak ada, saya izin stop recordnya dulu ya.